Nah, sekarang kita akan lanjut ke agenda berikutnya nih. Selanjutnya akan ada penjelasan teknis final secara singkat yang akan disampaikan oleh moderator kita. Kepada Kak Yudi, dipersilahkan. Baik, selamat pagi, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di babak pertama dari sesi final Critical Thinking 2021. Di Critical Thinking Championship kali ini akan terbagi atas dua babak. Babak pertama, adik-adik peserta yang telah hadir di sini akan masing-masing memberikan presentasi. Namun sesuai dengan urutan, finalis urutan 1 kita akan berikan kepada Acuta atau kita panggil dengan nama Jojo, ya benar ya. Nah, lalu kemudian Jojo akan melakukan presentasi dengan maksimal waktu 5 menit. Kamu boleh menggunakan PowerPoint ataupun hanya menceritakan ulang ataupun menjelaskan lebih lanjut apa isi dari video yang telah kamu sampaikan sesuai dengan topik diberikan dalam waktu 5 menit. Kemudian, setelah dilakukan presentasi, peserta 1 akan mendapatkan pertanyaan dari panelis nomor urut 1. Panelis nomor 1 adalah Pak B. Sabta, panelis 2 adalah Bapak Dr. Supriyatna, dan panelis 3 adalah Bapak Wahyu Raharjo. Baik. Lalu, adik-adik, peserta finalis nomor urut 1 atau Jojo bersiap-siap juga akan menerima pertanyaan dari peserta dari finalis nomor urut 2. Nah, jadi di sini tidak hanya kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan memberikan pertanyaan juga akan dinilai. Finalis nomor urut 2 adalah Sultan Rafi Maulana, sehingga Sultan Rafi Maulana mohon standby dan juga mempersiapkan diri ya untuk memberikan pertanyaan terbaiknya yang akan diberikan kepada Acuta. Baik. Lalu untuk persoalan waktu, kita akan sampaikan bahwa waktu presentasi 5 menit, waktu menjawab setiap pertanyaan hanya ada 1,5 menit. Di kita ada timer yang akan berjalan dan bisa dilihat pada screen kita kali ini. Timer ini akan bergerak dan sebagai pertanda adik-adik sisa waktu yang dimiliki. Dan begitu waktu habis, maka adik-adik diminta untuk mengakhiri penjelasan. Seperti ini ya, adik-adik bisa lihat. Kemudian, waktu memberikan pertanyaan bagi finalis lain atau finalis nomor urut 2 adalah 30 detik. Jadi, saat memberikan presentasi, finalis nomor 1, finalis nomor 2, silakan menyimak dengan baik dan berikan pertanyaan terbaik bagi nomor peserta finalis nomor urut 1. Nah, hal seperti ini berlaku umum. Nomor 2 presentasi yang akan memberikan pertanyaan juri nomor urut 2 dan juga peserta setelahnya, yaitu peserta nomor urut 3, yaitu Kinanti Weningasih. Nomor 3 presentasi, peserta nomor 4 akan memberikan pertanyaan. Peserta nomor 4 presentasi, peserta nomor 5 akan memberi pertanyaan, peserta nomor 5 presentasi, peserta nomor 1 yang memberikan pertanyaan. Semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Juri akan juga bergantian. Juri 1, 2, 3, 1, 2. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai babak pertama, saya memberikan ruang untuk bertanya kepada adik-adik peserta final. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai start babak pertama? Apakah ada dari peserta? Baik, dari Raga, silakan. Ada pertanyaan? Oke, apakah presentasinya itu boleh sedikit lewat dari 5 menit? Jadi kayak misalnya 5 menit 10 detik. Baik, kita cukup strict, tidak bisa 5 menit akan habis. Langsung kita cut. Jadi begitu timer sudah mendekati 1 menit, adik-adik sudah ada kode dan mulai melakukan closing presentasi. Baik, dan sekali lagi, tidak hanya presentasi yang dinilai, kemampuan menjawab, bahkan kemampuan memberikan jawaban yang akan dinilai. Itu untuk babak 1. Kita akan jelaskan babak 1 dulu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, dari Jojo, silakan. Terima kasih, Kak Yudi. Baik. Permisi, Pak, izin bertanya. Untuk penilaiannya, apakah ada penilaian spesifik untuk materi yang dibawakan? Kan tadi dinilai juga penyampaian dari intonasi dari cara penyampaian materi ya.
Kalau dari materinya sendiri dinilai nggak? Apakah dari presentasinya atau dari materi yang dibawakan itu ada penilaian khusus atau tidak? Terima kasih, Pak. Terima kasih Jojo, bagus sekali. Ada ya kita memiliki bobot penilaian yang cukup lengkap, di mana untuk materi presentasi yang dinilai adalah kemampuan analisa, keutuhan argumen ataupun benang merah, kreativitas pemikiran, struktur presentasi, referensi dan sumber bacaan. Untuk teknik penyampaian, yang dinilai adalah pemilihan kata yang adik-adik lakukan, intonasi dan artikulasi suara, gestur dan kontak mata. Jadi kalau adik-adik seperti membaca ataupun kurang interaktif itu tidak akan mendapat nilai lebih. Lalu dalam babak 1 ada penilaian kemampuan menjawab pertanyaan dari juri dan juga kemampuan menjawab pertanyaan dari finalis lain. Baik, itu adalah kerangka penilaian kita hingga babak 1. Cukup jelas, Jojo? Jelas, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Raffi, silakan ada pertanyaan. Iya Kak, sebelumnya aku mau tanya, kalau seandainya nanti materi belum selesai dan waktu sudah habis, berarti langsung ditutup ya Kak ya? Baik, betul sekali. Dan tolong lihat bahwa timer kita akan mengingatkan 1 menit lagi, maka siap-siap untuk melakukan closing ya. Jumping to materi. Oke Kak. Ada lagi yang teman-teman ingin tanyakan? Baik, kalau semuanya sudah cukup jelas, kita akan mengecek kesiapan apakah juri nomor 1, Pak B, sudah ready? Siap. Sudah ready. Pak Supriyatna, juri nomor 2, apakah sudah ready Pak Supriyatna? Siap. Siap, terima kasih. Dan juri nomor 3, Mas Wahyu Raharjo, apakah ready Mas Wahyu untuk kita memulai? Siap, baik. Adik-adik, inilah kita mulai babak 1 dari final Critical Thinking Championship 2021. Dan kita undang peserta finalis nomor urut 1, Acutya Junior, mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kepada Jojo, dipersilakan waktu untuk presentasi. Apakah kamu akan memberikan slide atau mempresentasi secara umum? Iya Pak, ada slide yang saya bikin. Baik, boleh ditampilkan dulu sebelum kita hitung timernya? Oke, mungkin saya present kali ya. Oke. Apakah sudah nampak Pak? Sudah nampak. Baik, kita akan mulai hitung timer, ready untuk 5 menit. Baik, sebentar kita hold dulu timer. Baik, Jojo, di situ ada timer akan menghitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, lalu kamu akan mulai. Baik ya, kita akan memulai presentasi dari finalis nomor urut 1, Jojo. Silakan lihat di timer kodenya. Siap, silakan dimulai. Baik, oke. Pertama yang akan saya bawakan itu adalah judulnya motivasi yang pudar. Nah, jadi slide pertama ini saya menote 4 akar masalah yang saya kira menjadi akar permasalahan dari mental problem dalam studi mahasiswa dan siswa di mental plan belajar daring ini ya. Jadi yang pertama di sini ada pikiran. Di sini tuh ada kemampuan yang berbeda-beda dalam hal pikiran ini. Maksud saya ada kemampuan untuk berpikir, kemampuan akademis ataupun non akademis. Jadi kapasitas seorang murid gitu ya dalam hal ini. Kedua adalah sosial. Nah, di sini tuh ada rasa percaya diri dan sifat pribadi, kemampuan mereka untuk bersosialisasi, apakah mereka introvert atau ekstrovert, itu menjadi salah satu masalah yang saya ingin garis bawahi. Nah, yang ketiga di sini ada lingkungan. Nah, di sini tuh paling penting sih menurut saya, karena afirmasi dari keluarga atau dorongan dari sekolah itu sangat penting, karena ya kita hanya bisa melakukan sesuatu itu ya segitu-gitu saja dengan diri kita sendiri, tapi dengan dukungan orang lain, dengan support orang lain, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih. Yang keempat di sini saya menggambarkan jantung. Ini adalah inti dari manusia. Nah, saya ingin membawakan artinya tuh sebenarnya masalah itu ada di dalam manusia sendiri, dalam intinya kita sendiri gitu. Orang itu tidak mau membuat impact, tidak ingin untuk maju. Mereka tidak mempunyai rasa untuk, oh saya ingin berkembang, saya ingin menjadi lebih baik. Itu tidak ada. Jadi kalau saya rangkum, ini adalah 4 problem utama yang saya bawakan dalam topik kali ini. Nah, di sini ada mungkin sedikit alur pikir ya yang murid-murid rasakan dalam belajar daring. Jadi pertama adalah mereka masuk ke kelas dan mereka berekspektasi, oh asik nih, pasti kelasnya asik nih, pasti kelasnya akan bermanfaat untuk saya. Lalu mereka ada masalah teknikal atau sosial, antara itu mungkin dosennya yang kurang enak mengajarnya atau gurunya yang mungkin ada permasalahan di problem di device-nya, di internetnya dalam proses pembelajarannya. Ketiga mungkin setelah itu mereka merasakan oh materinya berat, mereka mulai struggle. Keempat, kesadaran akan lingkungan. Setelah mereka struggle dalam soal-soal yang berat, mereka akan sadar, oh saya belum punya teman, saya nggak punya lingkungan belajar nih dalam kelas ini, dalam sekolah ini. Dari situ mereka angka 5, mereka merasa inkompeten dari soal yang berat, lalu mereka tidak punya teman, jadi mereka merasa kayak, aduh kok cuman saya doang yang nggak bisa ngerjain ini, padahal sebenarnya teman-teman mereka pun tidak ada yang bisa mengerjakan, tapi karena tadi dia tidak punya pembanding, mereka tidak punya teman seperjuangan, itu
mereka jadi merasa tidak worth it, mereka jadi merasa inkompeten dan kehilangan rasa percaya diri mereka untuk lanjut. Keenam adalah kelas yang berepetisi. Dari 5 ini nanti, dari 1 sampai 5 ini proses ini akan berulang berepetisi kembali, monoton ya bisa dibilang kelasnya. Dan ketujuh, mereka akan mengalami mental yang terkuras, yang which is itu adalah akhir dari mental problem di pembelajaran daring ini. Nah, di sini ada remedi-remediasi atau solusi-solusi yang ingin saya bawakan. Yang pertama adalah pikiran individu, karena pertama paling penting saya pikir adalah pikiran individu, di mana ketika mahasiswa atau siswa itu sendiri merasa ingin berkembang, ingin mempunyai self motivation untuk terus maju ke depan apapun permasalahannya, saya yakin sebenarnya masalahnya langsung terselesaikan. Antara mereka nyari teman, mereka terus belajar, mereka membuka diri mereka ke lingkungan luar. Itu adalah salah satu yang paling saya ingin tonjolkan. Yang kedua adalah motivasi untuk berkembang. Ini adalah anak dari solusi ini, cuma lebih saya detailkan karena memang ini agak sedikit bercabang. Ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Di sini lingkungan yang mendukung itu ya mereka harus bisa mencari apakah itu lingkungan keluarga mereka, lingkungan pertemanan mereka, atau mungkin lingkungan dari om-om atau kerabat mereka. Itu banyak lingkungan yang bisa dieksplor oleh seorang siswa. Itu tergantung keinginan mereka. Nah, yang keempat adalah sistem yang tepat guna. Dalam artian ini mereka harus mencari sistem belajar atau gaya belajar yang cocok. Apakah mungkin ketika di kelas mereka kurang memperhatikan, atau mungkin mereka tidak nyambung gitu dengan pembelajaran di sekolah. Jadi mereka bisa belajar sendiri secara mandiri di rumah. Jadi ketika jam pembelajaran mereka mungkin mencatat, dan ketika setelah itu mereka melakukan latihan. Itu banyak sekali materi-materi pelajaran di luar sana yang bisa kita eksplor, dan menurut saya penting untuk menemukan sistem pembelajaran kita yang tepat agar kita terus berkembang. Dan kelima adalah afirmasi. Di sini untuk keluarga ya, untuk terus berkomunikasi dengan anaknya, terus mensupport anaknya, terus berkata bahwa nggak apa-apa nak, nilai bagus, nilai jelek, yang penting kamu mendapatkan ilmunya. Karena pada dasarnya sekolah adalah mencari ilmu, bukan mencari nilai. Nah, di sini afirmasi ini sangat penting karena dukungan support terutama dari orang terdekat gitu ya, ataupun dari orang-orang asing yang baru kita kenal itu dapat membuat hari kita lebih bersemangat, dapat membuat kita terus untuk berjuang untuk ke depan apapun permasalahan yang kita lalui. Nah, setelah itu di sini ada data referensi yang ingin saya bawakan. Ini semuanya dari literatur luar negeri ya. Salah satu yang saya ingin highlight di sini nih. The impact of learning. Nah, di sini itu banyak dari statistika, di artikel ada statistika yang menyatakan bahwa impact dari interactive learning itu dapat dikategorikan dari tinggi ke rendah. Yang pertama student ke student ke teacher, dan student content. Nah, dari sini kita bisa dapat menyimpulkan kalau misalkan murid itu hanya belajar dari materi saja, memang impact-nya sangat rendah. Dan yang paling tinggi apa? Student ke student, murid ke murid. Jadi memang interaksi antar murid itu sangat-sangat penting. Dalam studi literatur itu telah dinyatakan. Mungkin terakhir ada ini, di impact of COVID on mental student. Jadi 20% survei di Amerika itu college student sudah mengalami mental disorder, atau mental mereka merasa sangat-sangat terpuruk ketika COVID-19. Dan mungkin ada data-data lain yang belum saya sebutkan karena keterbatasan waktu ya, tapi secara singkat saja ini data-data yang mensupport, ini mungkin dalam bahasa Inggris, maaf. Kalau memang benar COVID-19 ini memiliki pengaruh buruk bagi kesehatan mental, dan kita perlu mengeksplor lebih lanjut untuk hal-hal ini. Baik, saya kira sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Jojo, luar biasa. Pas ya waktunya, 5 menit dimanfaatkan dengan baik. Baik, kita akan memasuki tahapan langsung pertanyaan ya. Baik teman-teman, bersiap juga Sultan Raffi untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya untuk Jojo. Namun yang akan memberikan pertanyaan pertama untuk Jojo adalah panelis nomor urut 1 yaitu Pak B. Sapta. Jojo, setelah mendengar pertanyaan dari Pak B, akan punya waktu 1,5 menit untuk menjawab, lalu kita akan memberikan kesempatan untuk ditanggapi oleh panelis-panelis lain ataupun panelis nomor urut 1. Jika sudah tidak ada tanggapan, maka akan masuk ke pertanyaan dari Sultan Raffi. Baik, cukup jelas ya, Jojo? Jelas, Pak. Baik, kita akan memulai dari panelis nomor urut 1, Bapak B. Sapta. Kepada Pak B, dipersilahkan pertanyaannya. Oke. Terima kasih, Mas Yudi. Jojo, saya bertanya mungkin satu poin saja yang saya ingin Jojo menjelaskan dari rekomendasi atau analisis yang Jojo sudah lakukan. Bagaimana relevansinya untuk teman-teman kita remaja dan pelajar di Indonesia yang akses digitalnya tidak merata. Misalnya kalau Jojo di Bandung, kita di Jakarta gitu ya, kita punya akses yang lebih baik, lebih stabil, lebih kuat. Tapi bagaimana dengan teman-teman misalnya di daerah yang bukan saja infrastrukturnya lebih terbatas, tapi juga pemahaman terhadap konten-konten digital yang ada di internet itu juga relatif lebih terbatas. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Baik, sebentar Jojo, kita akan persiapkan timer ready. Baik, waktunya 1,5 menit. Mohon maaf, timer geser dikit.
Timer, baik, siap, ready. Waktunya 1,5 menit, silakan jawab dari sekarang. Oke, Pak, mungkin saya bahas seperti ini ya, karena kan memang tidak mungkin ya apabila kita ingin menyamaratakan pembangunan atau mungkin dalam hal ini digital kepada semua, mungkin Papua, mungkin di Kalimantan sana kan tidak mungkin. Nah, di sinilah saya ingin meng-highlight tadi poin pertama itu keinginan untuk berkembang, karena menurut saya pembelajaran itu tidak hanya dilakukan dengan metode normal. Dalam hal ini mungkin lewat HP, lewat YouTube gitu, lewat dari guru. Banyak metode-metode lain, karena saya juga sudah melihat kok banyak buku-buku yang sudah bersebaran kayak orang-orang di Jakarta itu saling membagikan buku-buku mereka ke orang-orang di kampung, orang-orang di Sumatera sana, orang-orang di Kalimantan, orang-orang di Papua. Saya pun sempat ikut berpartisipasi dalam acara seperti itu. Jadi apa yang ingin saya bawakan itu adalah bahwa sebenarnya pada intinya itu tergantung pada mahasiswanya, kepada mahasiswa sendiri, karena fasilitasnya itu ada sebenarnya, banyak support dari pemerintahan seperti kuota gratis, seperti mungkin gadget-gadget yang diberikan secara sukarelawan, mungkin dari buku-buku yang lengseran dari kakak kelas atau buku-buku yang tersedia secara gratis di pasaran sana. Banyak sekali metode-metode atau mungkin fasilitas-fasilitas yang tersedia. Mungkin memang ya ada yang di ujung-ujung pelosok sana yang mungkin memang tidak kebagian. Tapi ya pada dasarnya jika ingin mereka bersemangat, pasti kan kita pernah mendengar cerita ya bahwa ada orang yang kuliah atau sekolah sampai ke ujung negeri sana. Itu adalah orang yang bersemangat, itulah orang yang memiliki passion untuk berkembang. Nah, saya ingin membuat seolah-olah setiap warga Indonesia itu harus mempunyai semangat seperti itu. Karena ya sulit sih memang, karena kemampuan kita juga kan terbatas ya untuk menyamaratakan pembangunan dan pendidikan. Jadi ya pada dasarnya kembali lagi kepada kemampuan kita untuk berkembang dan rasa kita ingin untuk berkembang. Begitu sih Pak kalau dari saya. Baik, waktunya pas, sudah 1,5 menit. Saya akan memberikan kesempatan bagi panelis yang ingin memberikan tanggapan. Apakah ada dari panelis yang ingin memberikan tanggapan? Dari pernyataannya Jojo? Mungkin saya akan tadi Jojo menyatakan bahwa salah satu penyebab kesehatan mental itu dari pembelajaran learning adalah kurangnya interaksi ya, antara murid dengan guru atau murid dengan murid. Apakah memang sebetulnya kan online learning juga kan memungkinkan itu fasilitas interaksi itu. Jadi apa sih problem interaksi yang Jojo maksud gitu ya? Karena interaksi murid dengan murid itu bisa diciptakan walaupun secara online ataupun dengan guru itu kan ada interaksinya melalui breakout room, kerja kelompok walaupun online. Jadi yang dimaksud interaksi ini apa? Baik, sebentar Jojo, dicatat dulu ya. Sudah dicatat? Baik, Jojo akan menjawabnya bersekalian dengan pertanyaan dari Sultan Rafi. Oke, baik, kita akan dengarkan. Mohon dicatat dulu Jojo, pertanyaan dari panelis Bapak Dr. Supriyatna. Kita akan memberikan kesempatan kepada Sultan Rafi untuk memberikan pertanyaan tambahan kepada Jojo. Sultan Rafi ready? Ya, ready. Yep. Timer ready ya, 30 detik untuk pertanyaan Sultan Rafi. Kalau begitu kita mulai. Sultan Rafi, silakan bertanya, dimulai dari sekarang. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah, kan tadi Jojo memberikan alur-alur bagaimana seseorang bisa terkena mental problem, masalah-masalahnya. Namun bagaimana apabila orang tersebut sudah terkena mental problem itu, dan kebetulan juga dia bukan orang yang memiliki motivasi atau malah mungkin motivasinya sudah hancur gitu, dan tidak ada supportive eksternal dari environment-nya sendiri. Itu bagaimana cara mengembalikan atau menyelamatkan orang ini? Baik, sudah cukup, Raffi? Baik, ada 2 pertanyaan. Jojo, kamu memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab. Timer ready, kita mulai. Jojo, 1,5 menit dimulai dari sekarang. Pak, boleh izin bertanya dulu Pak sebelum dimulai? Sebentar, hold dulu waktunya. Gimana? Ini saya jawabnya dua-duanya sekaligus atau dibagi 2 sesi seperti itu Pak? Dua-duanya sekaligus dalam 1,5 menit. Baik. Oke, baik Pak. Baik, kita mulai. Dan kamu boleh menjawab tanggapan panelis dari Bapak Dr. Supriyatna, boleh juga tidak. Jika itu keputusan kamu untuk memberikan penjelasan yang secara singkat dan straight to the point. Baik, kamu ready, Jojo? Siap, ready Pak. Baik, 1,5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke Pak, mungkin untuk interaksi itu, interaksi apa dan problemnya apa. Sebenarnya interaksinya sudah tersedia, memang platformnya sudah ada kok. Memang kembali lagi kepada mahasiswanya sendiri, mereka tuh mau atau enggak. Kan pasti kalau misalkan dosen ya pasti sering melihat kan ketika lagi pembelajaran tuh mahasiswanya off cam, dan ya mungkin mereka melakukan hal-hal lain di luar kegiatan belajaran, mungkin mereka tidak sedang berada di depan layar atau dalam bahasa Inggrisnya AFK, away from keyboard. Itu memang adalah masalah yang ingin saya tekankan, ketidakhadiran mahasiswa dalam acara-acara tersebut, karena memang kalau mereka mau pasti lancar, tapi mereka nggak mau, itu problemnya. Nah, untuk pertanyaannya dari teman saya, apa sih maksudnya kalau misalkan semuanya udah nggak ada gitu ya, dari dukungan nggak ada, dari udah kena mental juga, terus dari siswanya juga nggak mau. Mungkin
ini agak susah ya pertanyaannya, karena semua jalan keluar dari tutup, dari luar dari tutup, dari dalam dari tutup, dari samping pun dari tutup. Jadi sebenarnya menurut saya ini solusinya agak sulit untuk ditemukan, tapi ya baik lagi, karena pada dasarnya tidak ada yang tidak mungkin. Jika orang tuanya, ya orang tua terdekat, saya kan bawakan dari orang tua saja, itu menyadari bahwa anaknya sedang terkena masalah mental, saya yakin kok anaknya pasti mau terbuka, dan saya yakin pasti ada jalan yang bisa didiskusikan dengan mereka berdua, karena ya itulah orang terdekat kalian pasti lebih terbuka dan lebih nyaman untuk berbicara dengan mereka. Mungkin dari sana bisa berakar ke, oke, saya ingin berkembang untuk membahagiakan orang tua saya. Lalu dari situ kita mulai mencari mengeksplor keluar, memperbaiki mental kita yang sudah rusak. Mungkin kalau dari saya sih itu saja Pak dari penjawabannya ya. Karena ya sekali lagi solusinya agak sulit karena semua jalan sudah ditutup. Saya pun sedikit bingung tadi menjawabnya bagaimana. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya buat panelis nomor 1 ya. Nah, seru sekali. Dan terima kasih Jojo. Untuk finalis nomor 1 Jojo Acuta Junior dari Jakarta. Mohon menunggu di tempat duduknya ya, di tempat online-nya. Kita akan masuk ke peserta final kedua, yaitu Sultan Raffi. Halo Sultan Raffi, kamu sudah siap? Baik ya, Raffi, boleh dites suaranya, kamu sudah siap? Oke Kak, udah Kak. Baik, panelis yang akan memberikan pertanyaan kepada Sultan Raffi adalah Bapak Dr. Supriyatna. Bapak Dr. Supriyatna sudah ready? Siap. Ya, baik. Sultan Raffi, waktu kamu 5 menit untuk melakukan presentasi. Apakah kamu menyiapkan slide atau kamu hanya ingin langsung menceritakan isi presentasi kamu? Aku pakai slide Kak. Pakai slide. Boleh dimunculkan slide-nya? Oke, sebentar. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Baik, sudah sangat jelas, bagus sekali, sudah terlihat. Dan timer sudah ready ya. Baik, kita akan memulai, waktunya 5 menit ya. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Sultan Raffi Maulana. Oke, maaf. Sebelumnya adalah materi yang akan saya bahas itu mengenai motivasi belajar yang merosot di kala pandemi. Oke, kita akan mengawal mulakan semuanya dari timeline-nya dulu. Pertama ada COVID-19 yang muncul di Wuhan, China pada Desember tahun 2019. Lalu mulai masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret tahun 2020 dan juga mulai diadakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau online learning dan mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang untuk penyesuaian dirinya. Nah, lalu ketika research saya menemukan sesuatu yang interesting menurut saya. Menurut Sutanto LC, kelebihan pembelajaran online diantaranya adalah tersedia 24 jam, lebih mudah diserap, jauh lebih ringkas, dan jauh lebih efektif dalam biaya. Penerapan belajar online ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Awalnya pembelajaran ini berjalan dengan lancar, namun seiringnya berjalannya waktu muncul beberapa masalah serta keluh kesah dari pelajar. Salah satunya itu masalah internet. Nah, dari kutipan ini saya meng-highlight adalah beberapa masalah. Jadi bukan hanya satu masalah saja. Oke, masalah yang pertama adalah kehilangan semangat. Ada kutipan dari Deputy Chief Program Impact and Policy Save the Children, itu adalah penyebab utama anak kehilangan motivasi belajar, 70% disebabkan karena bosan. Terlalu banyak tugas, metode belajar kurang menyenangkan, tidak ada interaksi, berebut fasilitas. Yang mana itu muncul dan semuanya hampir terjadi di kala pembelajaran online saat ini. Nah, ada salah satu solusi yang saya berikan, misalkan adalah tidak mengandalkan semangat yang lama, lalu mencari semangat yang baru. Karena kita harus selalu berpindah bagaimanapun keadaannya dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Nah, ada beberapa kriteria yang saya berikan untuk apa semangat yang kita cari ini yang baru, yaitu adalah fleksibel dan juga tidak merugikan. Misalkan contohnya adalah fotografi dan juga foto editing. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah fasilitas tidak merata dan lingkungan kurang kondusif. Fasilitas adalah sarana untuk melaksanakan kelancaran fungsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari definisi ini sudah kita ketahui bahwa fasilitas merupakan salah satu untuk kelancaran dari suatu hal. Nah, selain itu juga lingkungan juga sangat berpengaruh karena ini sangat bergantung pada menyebabkan kefokusan yang ada pada suatu murid atau siswa. Apa solusinya? Nah, dari atas sendiri atau pemerintah atau dari institusi sekolah itu sudah ada, misalkan diatasi oleh pemerintah itu memberikan subsidi kuota gratis kepada sekolah-sekolah. Lalu dari sekolah itu sendiri mereka sudah mulai memberikan gadget gratis bagi yang membutuhkan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang individu itu sendiri?
Contohnya adalah mencari tempat yang kondusif dan juga jauh dari distraksi demi kefokusan dirinya sendiri. Nah, lalu adanya kurangnya minat murni belajar. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kurangnya apresiasi dan adanya mindset nilai itu segalanya di kalangan masyarakat. Nah, jadinya orang-orang hanya belajar itu untuk mengambil nilai saja. Banyak orang yang tidak memedulikan esensi utama dari belajar, yaitu adalah menimba ilmu. Jadi hanya nilai karena mereka hanya peduli dengan rapot yang mana hanyalah angka di atas lembar kertas. Nah, dari yang saya research, mindset dari nilai itu segalanya itu salah satunya muncul dari ujian nasional, yang mana adanya standarisasi yang menyebabkan hal itu semua terjadi. Nah, lalu solusinya adalah yang pertama, solusi untuk ujian nasionalnya sendiri itu sudah diatasi dengan dihapuskannya dan juga diganti dengan AKM atau asesmen kompetensi minimum sebagai jalan menuju sekolah berkualitas. Lalu untuk permasalahan individualnya sendiri dengan kurangnya minat belajar adalah harus ada mindset internal dari diri sendiri yang harus diubah. Karena ini lebih cepat daripada kita mengubah mindset orang lain atau lingkungannya. 1 menit lagi. Nah, ada kutipan favorit saya, yaitu adalah dunia yang kita ciptakan itu adalah proses berpikir kita. Itu tidak bisa diubah tanpa mengubah pemikiran kita. Jadi, dari sini saya simpulkan bagaimanapun keadaannya, sekeos apapun itu, atau selimit apapun source yang kita punya, asalkan kita mau dan kita berpikir, pasti kita akan bisa. Lalu, itu saja dari saya, Kak. Baik, masih ada sisa 30 detik, tapi sudah. Baik, sudah cukup ya, Raffi. Terima kasih, tepuk tangan ya sekali-sekali teman-teman. Ini presentasi yang cukup lengkap, singkat, dan padat. Dan di satu sisi silakan peserta finalis nomor urut 3 untuk menyiapkan juga pertanyaan. Saya akan ke Pak Dr. Supriyatna. Pak Dr. Supriyatna, silahkan memberikan pertanyaan kepada Sultan Raffi, dan Raffi boleh di stop share agar kita lebih clear untuk melihat wajah-wajahnya. Baik, silakan Pak Dr. Supriyatna untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Raffi atas presentasinya. Kalau saya melihat tadi pemaparan bahwa setidaknya ada 3 hal ya penyebab kenapa motivasi belajar itu turun. Nah, ketika kita bisa bicara motivasi belajar itu ada 2 kata, motivasi dan belajar. Dan ketika kita bicara motivasi itu ada yang disebut internal motivation dan juga external motivation. Dari 3 masalah tadi itu sebetulnya sudah bisa kelihatan mana yang internal dan mana yang eksternal motivation yang mempengaruhi merosotnya motivasi belajar di masa pandemi ini. Saya ingin tahu posisi kamu itu sebetulnya di masa pandemi, faktor yang mana sih yang paling dominan terhadap merosotnya motivasi belajar? Apakah internal seperti yang kamu sampaikan ada di situ, atau eksternal yang kira-kira paling berdampak terhadap pandemi? Karena kalau offline biasa kan kita sudah tahu seperti apa kondisinya. Silakan Raffi. Baik, sudah cukup jelas ya. Timer ready. Waktunya adalah 1,5 menit dimulai dari sekarang. Silakan Sultan Raffi. Oke, sebelumnya dari saya sendiri itu sebelumnya terima kasih kepada Bapak Supriyatna atas pertanyaannya. Sebelumnya dari saya sendiri itu yang membuat motivasi saya berkurang atau merendah itu adalah motivasi internal, Pak, penyebabnya. Karena sebelumnya adalah motivasi eksternal. Karena di mana banyak sekali saya ada di keadaan di mana karena adanya pandemi ini, jadinya yang seharusnya kegiatan yang ada di sekolah itu dipindahkan jadinya ke rumah. Sehingga saya harus mengerjakan semuanya di dalam rumah dan saya tidak memiliki waktu untuk istirahat. Itu masalah eksternalnya. Entah dari tugas, masalah organisasi, ataupun ada hal-hal yang harus ada saya di dalam itu, apabila tidak, maka tidak akan berjalan, Pak. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk penyelesaiannya, kurang lebih saya menggunakan motivasi internal karena saya yakin apabila selama memiliki motivasi, kita akan bisa terus maju, Pak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Supriyatna, ada yang memberikan tanggapan? Terima kasih. Nah, salah satu faktor eksternal itu yang mempengaruhi menurut sebuah penelitian adalah dukungan sosial. Menurut kamu seperti apa dukungan sosial itu? Artinya interaksi tadi ya antara murid, dukungan dari guru dan orang tua. Itu menurut kamu seperti apa? Apakah itu memang juga salah satu yang penting? Ya, menurut saya itu adalah salah satu yang penting karena dari yang tadi ada kutipan itu juga tidak adanya interaksi itu juga salah satu penyebabnya, dan juga tadi ada di Jojo juga itu tidak ada interaksi itu salah satu penyebabnya.
Kamu bagus sekali. Nanti bisa ditambahkan lagi penjelasan tadi seiring dengan pertanyaan tambahan dari Kinanti Weningasih. Mungkin kita tidak membuka tanggapan lagi dari juri yang lain karena Sultan Raffi akan menambahkan tanggapan terhadap tanggapan balik oleh Pak Priyatna. Kinanti Weningasih, kamu siap untuk memberikan pertanyaan? Siap, Kak. Baik, waktu kamu 30 detik untuk memberikan pertanyaan dimulai dari sekarang, silakan. Tadi dimulai sekarang kan? Yep. Tadi disebutkan bahwa salah satu penyebab turunnya motivasi adalah mindset bahwa nilai adalah segalanya. Dan ini diciptakan dari lingkungan pembelajaran, mungkin di sekolah atau di universitas. Apa peran yang dapat dilakukan pemerintah dan institut pendidikan seperti universitas dan sekolah agar dapat menghilangkan atau mengurangi mindset bahwa nilai adalah segalanya? Metode seperti apa yang bisa diterapkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang ideal, yang lebih berfokus ke karakter dan perkembangan pribadi? Menurutmu seperti apa? Baik, terima kasih. Waktunya cukup. Raffi, sudah ditangkap ya pertanyaannya dengan baik. Dan silakan kamu sambungkan dengan tanggapan dari Pak Pri. Dan waktunya 1.30, boleh diundur balik, dimulai dari sekarang. Silakan, Raffi. Sebelumnya saya ingin menanggapi yang tadi Bapak Supriyatna tadi. Ya, masalah sosial adalah salah satu penyebab eksternal juga, karena itu salah satu komponen penting yang kadang kalau seandainya kita tidak bertemu teman kita, untuk beberapa orang itu menyebabkan suatu stres yang berat, atau mungkin salah satu penyebab dari dia menjadi tidak senang dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu untuk Bapak Supriyatna. Lalu selanjutnya untuk Kinanti adalah apa peran pemerintah dalam mengatasi adanya mindset nilai adalah segalanya. Oke, sebelumnya dari pemerintah sendiri, menurut saya itu sudah ada langkah-langkah yang dimulai, misalkan yang tadi penghapusan UN dan juga adanya pengadaan AKM, dan mungkin apabila ini terus berjalan akan bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik. Karena ini adalah penyelesaian masalah ini adalah long term, jadi problemnya ini adalah problem long term yang mana tidak bisa kita selesaikan secara sekaligus karena adalah masalah lingkungan. Jadi makanya tadi saya mention bahwa harus ada ubah mindset, karena itu merupakan cara tercepat untuk menyelesaikan masalahnya. Apabila kita menunggu atau bergantung kepada penyelesaian mindset dari eksternal atau dari orang-orang itu, maka kita harus menunggu dalam waktu yang lama. Bahkan mungkin generasi yang sekarang, bahkan guru-gurunya atau orang tua kita sendiri, mereka tidak memiliki suatu mindset yang terbuka bahwa nilai itu bukan segalanya. Mereka menganggap nilai itu segalanya. Nah, mungkin nanti long term ini akan ada giliran di generasi kita di mana kita adalah orang tua yang mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya dan rantainya akan terputus. Oke, waktunya habis. Terima kasih, tapi ditangkap dengan baik ya jawabannya, dan luar biasa ya pemaparan dari Sultan Raffi. Baik, terima kasih Sultan Raffi. Kita akan masuk ke finalis nomor urut 3, Kinanti Weningasih. Kinanti Weningasih adalah mahasiswi Institut Teknologi Bandung. Kinanti Weningasih akan memaparkan dalam waktu 5 menit, dan panelis yang akan memberikan pertanyaan adalah Mas Wahyu Raharjo. Apakah Mas Wahyu siap? Siap, Mas. Baik, Kinanti Weningasih akan memaparkan melalui slide atau tidak? Betul, Kak. Izin menyiapkan share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Silakan di share screen. Kita akan lihat dulu. Baik. Bentar ya. Boleh di-present supaya cukup clear. Baik, sudah ready ya Kinanti Weningasih? Sudah, Kak. Baik, timer. Baik, kita mulai 5 menit dari sekarang. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kinanti Weningasih, dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai dampak sekolah daring terhadap kesehatan mental remaja. Lalu saya akan memaparkan permasalahannya. Yang pertama adalah pandemi COVID mulai merebak dan akhirnya pemerintah mengambil tindakan untuk melakukan penutupan sekolah agar tidak terjadi penyebaran virus COVID di sekolah-sekolah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini dapat berpengaruh kepada kesehatan mental para muridnya dan juga para remaja. Lalu di sini saya ingin menjelaskan mengenai research basis atau basis penelitian yang saya lakukan. Dan riset ini dilakukan oleh Institute of Learning, Innovation, and Counseling di Indonesia dan menyatakan hasil-hasilnya seperti berikut. Yang pertama, 29% dari responden memiliki depresi di atas rata-rata,
70% memiliki rasa kecemasan di atas rata-rata, dan 46% memiliki stres di atas rata-rata. Untuk tipe risetnya yaitu kualitatif deskriptif, dan subjek risetnya adalah murid-murid sekolah vokasi di Bengkalis yang mengalami sekolah online selama kurang lebih setahun. Riset dipublikasikan pada tanggal Maret 2021. Lalu saya akan menyampaikan research metodologi atau cara sampling data yang digunakan dalam riset ini. Riset ini menggunakan DASS atau Depression Anxiety Stress Scale 42 instrument yang dirancang oleh Psychology Foundation of Australia. Sebelum penggunaan sudah diterjemahkan terlebih dahulu oleh Bapak Damanik dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan jadi DASS ini adalah kurang lebih suatu kuesioner yang akan diisi oleh para responden. Berikut merupakan keterangan bagaimana cara mereka menghitung apakah seorang subjek memiliki tingkat depresi, kecemasan, dan stres di atas rata-rata. Yang di atas rata-rata itu yang di atas skala mild hingga extremely severe, dari mild hingga extremely severe. Berikut adalah acuan perhitungan data, dan source-nya sudah saya masukkan di kiri bawah. Dan berikut merupakan hasil dari penelitian, dan jika dijumlahkan ini dapat mendapatkan hasil yang tadi saya sudah bilang, yang 29%, 70%, dan 46%. Lalu, sepertinya bagaimana sih online learning itu dapat berdampak ke mental health? Tuntutan penggunaan gawai yang terlalu berlebihan menyebabkan rasa lelah secara fisik dan mental. Kelas-kelas yang dilaksanakan secara daring menyebabkan terjadinya Zoom fatigue atau rasa lelah setelah sesi video conference yang berdurasi lama. Minimnya interaksi sosial membuat para remaja merasa terisolasi, kesepian, dan demotivasi. Lalu tanpa adanya komunikasi langsung dengan guru maupun teman, para murid tidak dapat mendapatkan bimbingan maupun dukungan secara akademik dan emosional seperti yang biasanya didapatkan. Lalu, mengapa sih sulit untuk para remaja? Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Di saat inilah para remaja sedang mencari jati diri dan mulai mengukir masa depannya. Ketidakpastian yang timbul sebagai dampak dari pandemi membuat proses pendewasaan tersebut menjadi sulit dilalui oleh para remaja. Lalu, apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, harus tercipta sinergi yang baik antara seluruh pihak, yaitu pemerintah, organisasi formal dan non-formal di bidang kesehatan mental, institut pendidikan, keluarga, dan juga individunya masing-masing. Dan secara garis besar yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengadakan event nasional untuk meningkatkan awareness, mendanai riset dan inovasi di bidang kesehatan mental, juga organisasi-organisasi yang bergerak di bidang tersebut. Lalu untuk organisasi dan mental health professionals, mereka dapat mengadakan event online seputar kesehatan mental, sarana-sarana untuk mendapatkan professional help, dan lain-lain, serta mengadakan sesi-sesi konseling untuk para remaja. Lalu untuk sekolah dapat melakukan training atau pelatihan untuk guru-guru bimbingan konseling atau BK, dan memberikan sesi konseling psikologis dan kerohanian untuk murid-muridnya yang dibimbing oleh ahlinya. Untuk para keluarga, mereka dapat menyediakan emotional support untuk para remaja, menjadi tempat berdiskusi dan bercerita yang terbuka dan positif, serta mempelajari mengenai kesehatan mental dan langkah yang dapat diambil untuk membantu para remaja. Karena mental health ini masih menjadi suatu hal yang sangat tabu untuk dibicarakan, saya harap dapat semakin tersebar awareness mengenai mental health. Lalu untuk individunya dapat mempelajari mengenai self-love, mental health, dan self-awareness, mempraktikkan mindfulness, dan bantu menyebarkan awareness mengenai mental health pada orang-orang terdekat, dan juga di media sosial. Lalu saya ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya melihat hal-hal yang sulit, tapi juga opportunity yang timbul karena pandemi. Yang pertama, murid memiliki fleksibilitas lebih tinggi, durasi kelas yang lebih singkat dari sebelumnya, sekolah balik lebih cepat, sehingga ada lebih banyak opportunity untuk mengolah dan melakukan minat, bakat, dan hobi. Lalu ada lebih banyak waktu dengan keluarga, sehingga bisa lebih dekat dengan keluarganya. Lalu ada kesempatan untuk meningkatkan motivasi belajar melalui kesempatan networking dan belajar secara online dengan orang-orang di seluruh dunia, dan mengeksplor sumber-sumber belajar online, contohnya Khan Academy, edX dari Harvard dan MIT, Fahmify, Ayo Belajar, dan Ruang Guru. Lalu ada opportunity for easier access, akses yang lebih mudah terhadap fasilitas kesehatan mental. Yang pertamanya lebih mudah untuk mengakses konseling-konseling dengan para profesional melalui contohnya Ibunda ID. Lalu yang kedua, kemudahan untuk mengkampanyekan awareness. Kenapa? Waktunya habis, silakan ditutup. Oh ya, baik. Oke. Terima kasih. Ayo lebih sadar terhadap isu kesehatan mental para remaja. Mari bantu orang di sekitar kita untuk tidak hanya merawat luka yang dapat terlihat, tapi juga luka yang tidak kasat mata. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan ya buat Asih ya. Apresiasi sekali teman-teman ya. Dan bersiap juga panelis untuk memberikan pertanyaan kepada Kinanti Wening Asih. Mas Wahyu, silakan pertanyaannya kepada Kinanti Wening Asih. Ya, terima kasih Mas Yudi. Terdengar suara saya ya, Kinanti?
Terdengar? Ya, oke. Terima kasih atas pemaparannya yang menarik. Pertanyaannya ini, pertanyaan saya bisa dijawab, tapi yang sedikit menggunakan imajinasi gitu ya. Ini kan sekarang kita full daring ya, dan perlahan-lahan sudah pembelajaran ya. Perlahan-lahan kan sudah ada yang dicoba untuk masuk gitu ya. Betul, hybrid. Oke, yang hybrid ya. Oke, good. Bayangan Kinanti nih. Tadi kan ada sisi negatif, tapi juga daring itu kan juga nggak selalu negatif terus ya. Ada positif juga kan ya. Oke. Pertanyaan saya adalah yang dibayangkan Kinanti nanti setelah pandemi ini usai atau benar-benar kita 100% atau 90-an% itu kemudian bisa mengatasi pandemi ini, apakah model pendidikan atau model pembelajaran kita itu full tatap muka atau hybrid? Baik. Baik, kita akan berikan waktu 1,5 menit, timer ready, dan kita mulai 1,5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin hal ini juga sempat disebutkan oleh Menteri Pendidikan kami, Pak Nadiem Makarim. Ia berkata bahwa mungkin nanti setelah selesai pandemi, kita akan mengkolaborasikan antara metode-metode yang biasanya dilakukan secara offline dan juga metode-metode yang dilaksanakan secara online. Karena seperti tadi sudah saya sebutkan, sebetulnya ada sangat banyak juga ya opportunity yang didapatkan dari media-media online, seperti mungkin sumber pembelajarannya bisa lebih lengkap, lalu kita bisa berubah menjadi paperless. Jadi kita tidak perlu menghabiskan kertas-kertas dengan metode tes-tes secara online, pembelajaran secara online, pengumpulan tugas juga secara online. Menurut saya hal-hal yang baik tersebut dapat diterapkan, tetapi juga dikombinasikan dengan yang offline seperti tatap muka dengan guru, tatap muka dengan teman-teman, karena yang sudah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya juga bahwa tentu saja dengan semuanya pelaksanaan secara online sulit ada interaksi student-to-student, student-to-teacher. Jadi kita harus memanfaatkan the best of both worlds gitu ya. Jadi yang terbaik dari offline, yang terbaik dari online dikombinasikan menjadi hybrid. Mungkin nanti setelah masa pandemi mereda begitu, Pak. Baik, terima kasih. Kita akan coba ini menanyakan Mas Wahyu, ada tanggapan dulu. Jika tidak ada dari Mas Wahyu, kita akan memberikan kesempatan panelis lain untuk memberikan tanggapan. Cukup, Mas Yudi. Cukup. Apakah dari Pak B dan Pak Dr. Supriyana ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya cukup. Cukup. Cukup ya. Jadi semua panelis sudah menyatakan cukup, tidak ada memberikan tanggapan. Kita akan masuk ke pertanyaan dari finalis berikutnya. Finalis keempat, Raga Khalif. Raga, kamu siap? Ya. Waktu kamu untuk memberikan pertanyaan hanyalah 30 detik, ya. Baik, kita akan mulai dari sekarang. Silakan. Oke, untuk pertanyaan saya itu bagaimana kalau kita deal dengan orang-orang yang bukan cuma mentalnya itu tidak bagus, tapi juga orang-orang yang memiliki disabilitas juga. Ada yang mungkin yang punya ADHD atau yang mohon maaf ya autisme dan penyakit-penyakit mental yang lain-lainnya itu. Bagaimana cara supaya mereka yang memiliki disabilitas itu juga tidak ketinggalan. Soalnya kan kalau mereka kena disabilitas jadi kayak motivasinya itu turun banget kan. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya pertanyaan. Sudah cukup terdengar jelas juga, dan kita akan memberikan waktu kepada Kinanti Weningasi untuk menjawab dalam waktu 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan timer. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Raga Khalif. Jadi betul ya, orang-orang yang memiliki disabilitas seperti ADHD, yang mudah terdistraksi, atau autisme juga, itu pasti mengalami kesulitan di masa online learning, dan juga kesulitannya itu bertambah karena tidak ada pengawasan langsung dari guru dan juga tidak ada bimbingan langsung dari guru. Oleh karena itu yang dapat dilakukan adalah penguatan dari keluarganya masing-masing, karena keluarganya itu yang menemani para penyandang disabilitas dalam kesehariannya menuntut ilmu via media online. Jadi tentu saja peran yang tadinya dilakukan oleh guru sekarang juga harus dilakukan oleh para orang tua, memperkuat wawasan mereka mungkin mengenai ADHD dan juga autisme dan bagaimana sebaiknya membimbing anaknya di masa sekolah pandemi ini. Dan juga mungkin bantuan dari teman-temannya apabila dia mengalami kesulitan secara akademik begitu. Jadi peran yang tadinya dilakukan oleh guru mungkin bisa diperkuat oleh keluarga dan juga bisa dibantu oleh teman-temannya. Meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan guru-gurunya juga harus tetap ikut terjun untuk membimbing anak-anak, namun mungkin tidak bisa seefektif sebelumnya, maka dari itu harus ada penguatan dari pihak keluarganya seperti itu, karena mereka yang mendampingi langsung para murid dalam proses pembelajaran online seperti itu. Baik, ada yang mau ditambahkan lagi? Asih, sudah cukup?
Sudah cukup, Pak. Baik, terima kasih dan tepuk tangan ya kasih. teman-teman, kita menyelesaikan sesi ini ya dengan baik untuk peserta final ketiga. Ya, ini peserta yang paling banyak ininya Pak, masa dukungannya nih ya lewat YouTube ya. Nah, jadi penuh sekali ya. Nah, dan kita bersiap berikutnya adalah peserta finalis peserta final nomor urut 4 Raga Khalif, Syahdan Raga Khalif, siswa SMA Negeri 22 Jakarta. Baik, Raga, kamu akan ditanya oleh panelis nomor urut 1 kembali, yaitu Pak B. Sabta ya. Nanti Pak B akan menanya pada Raga terhadap topiknya Raga. Dan Raga, apakah kamu menyiapkan slide atau menyiapkan slide? Saya menyiapkan slide. Boleh di-share dulu untuk kita Boleh. Saya itu dulu ya. Sepertinya. Sudah kelihatan? Sudah, apakah kamu akan full screen kan? Yes, mungkin saya akan full screen kan. Saya coba dulu ya. Baik. Dulu. Apakah sudah kelihatan full screen? Ini tidak kelihatan full screen, tapi ada notes-nya. Tapi kalau kamu mau dengan seperti ini juga nggak ada masalah. Kita juga cukup. Standar aja deh, biasa aja ya. Baik. Oke. Perkenalkan nama saya. Waktunya akan ada 5 menit. Kita akan mulai. Timer silakan dimulai dari sekarang. Oke, saya Raga Khalif. Saya dari SMA 22 dan saya ingin memberikan presentasi tentang berita hoax mengenai COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Gak terasa bukan, kasus pertama COVID-19 itu di tanah air muncul pada tanggal 2 Maret 2020. Tepat 1 tahun dan 6 bulan yang lalu, dan walaupun lockdown sudah mulai dilonggarkan di beberapa daerah, kita masih dalam proses pemulihan. Pandemi COVID-19 itu muncul di masa yang sangat unik di umat manusia. Masa di mana hampir setiap orang di dunia memiliki akses pengetahuan dan informasi yang terbatas hanya dalam jangkauan tangan mereka. Ada banyak dampak-dampak positif internet di masa pandemi. Antaranya adalah yang pasti jelasnya adalah mendekatkan yang jauh. Kita masih bisa terhubung dengan teman-teman kita walaupun kita terpisah, dan informasi penting tangan kita, dan kita dapat melihat apakah kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Walaupun begitu, ada juga dampak negatifnya dari internet di masa pandemi. Salah satunya adalah berita hoax. Di era di mana semuanya memiliki akses informasi, banyak jalur informasi yang memiliki tingkat kebenaran yang berbeda-beda. Mengetahui perbedaan antara kebenaran dan ketidakbenaran di tengah-tengah lautan informasi menjadi tugas yang semakin sulit. Kominfo mencatat ada 1.733 berita hoax mengenai COVID-19 yang tersebar di situs media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp di tahun 2020 saja. Dan tidak ada yang rentan dari hoax. Tidak ada yang rentan. Bahkan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu terkenal sering menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pandemi COVID-19. Dan untuk orang-orang yang awam seperti kita saja, berdasarkan penelitian yang dilakukan Kemendikbud dan Kominfo pada tahun 2015, orang-orang yang menjadi korban hoax malah orang-orang yang memiliki tingkat intelektual yang lebih tinggi. Aneh bukan? Jadi mengapa orang-orang percaya dengan hoax tentang COVID-19? Ada beberapa alasan, yaitu adalah, ini ada problemnya ya, kurangnya pemikiran kritis. Kebanyakan orang tidak memikirkan lebih panjang kalau informasi mereka itu masuk akal atau tidak. Malas untuk menyaring informasi. Emang cara yang benar-benar itu di internet itu susah, tapi kebanyakan orang tidak memiliki inisiatif untuk memverifikasi apa yang mereka baca di internet. Dan agenda politik juga ya. Hoax tidak jarang bersumber dari orang-orang yang punya kepentingan politik untuk menimbulkan kekhawatiran berlebih. Misalnya Donald Trump. Nah, bagaimana cara kita menangkal krisis informasi ini? Kita mulai dengan saring sebelum sharing. Apakah informasi itu benar? Apakah informasi itu baik? Dan apakah informasi itu bermanfaat? Dan begini alasannya. Nah, bagaimana jika ada teman atau anggota-anggota keluarga saya yang menyebarkan berita tidak benar mengenai pandemi COVID-19? Jika ada orang yang terpercaya yang mempercayai atau menyebarkan berita hoax tentang COVID-19, jangan merundung mereka. Gunakan empati. Jadi mereka jangan di make fun ya. Gunakan empati, mengerti dari mana mereka datang, dan tunjukkan mereka ke jalan yang benar.
Contohnya kayak tunjukkan mereka sumber-sumber yang memang terpercaya ya. Ini sebagai contohnya. Ini adalah beberapa sumber-sumber informasi yang terpercaya dari World Health Organization, Satgas Tugas Penanganan COVID-19, dan contohnya lagi Kemenkominfo. Nah, menghadapi dan menangkal berita bohong tentang COVID-19 adalah tanggung jawab kita semua di masa pasca kebenaran ini. Mungkin ada beberapa yang Islam di sini, tapi kalau di Islam ada yang namanya itu tayabun, yaitu adalah menyaring segala informasi yang kita baca. Dan kalau informasi itu menurut kita itu tidak benar, tidak baik, dan tidak bermanfaat, mendingan kita jangan sebarkan dan jangan dibicarakan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, sudah cukup ya presentasinya. Masih ada sisa waktu, tapi karena sudah dicukupkan, kita akan mulai dengan pertanyaan dari panelis nomor urut 1, yaitu Bapak B. Sapta. Bapak B. Sapta sudah siap dengan pertanyaannya? Siap. Baik, silakan Pak B diberikan pertanyaannya kepada finalis nomor urut 4, Raga Khalif. Ya, oke. Presentasi yang bagus sekali, Raga. Mungkin Terima kasih. tadi mungkin yang dimaksud tabayun ya. Iya, tabayun. Ya. Betul sekali. Ya, itu memang salah satu senjata untuk menangkal hoax. Sebetulnya sharing sebelum sharing itu tabayun kan, kita tabayun. Ya. Tapi pertanyaan saya mengacu kepada klaim yang tadi Raga sampaikan ya, bahwa salah satu penyebab kenapa orang percaya pada hoax adalah ada satu agenda politik. Betul. Pertanyaan saya, apakah itu opini dari Raga sendiri atau kamu sudah mengikuti, ada paling tidak ada beberapa kasus yang mengindikasikan hal-hal seperti itu. Jadi intinya, how did you come into that conclusion? Baik, sebelum dijawab, kita boleh di stop share dulu, Raga, presentasinya. Timer ready ya, waktu kamu 1,5 menit, pertanyaan cukup jelas, Raga silakan dijawab. Oke, jadi ada beberapa bagian itu yang opini saya, tapi ada juga dari observasi yang saya lihat dari sosial media. Saya memiliki itu. Saya kalau misalnya di Twitter adalah saya memiliki akun presidennya Donald Trump. Dia itu sering menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar dengan COVID-19, dan menurut saya itu adalah untuk agenda sebagai dia itu untuk menjadi presiden lagi di pemilu tahun 2020. Dan dia kan itu kan mereka memiliki penggemar Partai Republik itu yang fanatik, hampir fanatik lah. Dia itu mereka itu. Jadi ya menurut saya agenda politik itu sangat benar-benar terjadi. Banyak contohnya kan pas waktu itu Donald Trump pas pandemi COVID-19 di Amerika itu mulai merajalela. Katanya itu kalau pakai masker itu nggak wajib kok. Nggak wajib, nggak usah. Mungkin boleh pakai masker, tapi ya nggak usah. Dan itu semuanya itu dipercayai oleh anggota Partai Republik, dan jadi di Amerika itu pakai masker itu aja menjadi sebuah argumen politik. Bisa kayak gitu kan? Dan itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, ada yang mau ditambahkan Pak B? Saya enggak, dari panel lain. Oke, baik. Kita melihat ada tanggapan dari Mas Wahyu Raharjo. Silakan Mas Wahyu untuk memberikan tanggapannya. Enggak, ini aja. Mungkin insight buat Raga ya, ketika kita ngomong post-truth gitu ya. Mungkin nanti perlu juga banyak baca referensi what is the truth gitu ya. Sebelum kita ngomong post-truth-nya, kita perlu baca what is the truth gitu ya. Itu aja sih, supaya nanti referensinya bisa lebih banyak. Makasih. Oke, terima kasih. Kita akan mengundang Davaraya Kinendra sebagai peserta finalis nomor urut 5 untuk memberikan pertanyaan. Apakah Dava sudah siap untuk memberikan pertanyaan? Siap, Kak. Baik, waktu kamu adalah 30 detik untuk memberikan pertanyaan dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih ya Kak Raga, tadi udah memaparkan tentang hoax di masa pandemi ini. Saya punya satu pertanyaan. Di situ kan katanya salah satu orang yang kena hoax itu kan orang yang memiliki intelektual tinggi. Nah, maksud intelektual tinggi di sini itu apa ya? Apakah orang yang tingkat akademisnya tinggi atau orang yang memiliki IQ tinggi atau gimana? Mohon maaf.
Baik, cukup jelas pertanyaannya. Waktu yang Raga butuhkan untuk menjawab ini adalah 1 menit 30 detik, dan kamu boleh memberikan tanggapan ulang terhadap pernyataan dari panelis Bapak Wahyu Raharjo juga. Ya, baik. Waktu kamu 1,5 menit dimulai dari sekarang. Oke, menurut saya itu yang tingkat akademisnya yang tinggi. Jadi orang-orang yang menjadi dosen-dosen di universitas itu kadang-kadang walaupun sepinter apapun mereka bisa terjelobos ke lubang hoax ini. Jadi sepintar apapun kita masih bisa aja itu. Dan untuk Pak tadi maaf ya, untuk Pak Wahyu, terima kasih untuk tanggapannya. Nanti saya akan riset kembali tentang posturnya itu, postur kebenarannya itu apa. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Apakah kamu ingin memberikan tambahan lain lagi? Kayaknya Cukup ya. Baik. Masih banyak waktunya, tapi jika sudah, maka kita sudahin ya. Sesi untuk peserta nomor urut 4, Raga Khalif. Tepuk tangan ya buat Raga ya. Masih ada peserta nomor urut 5, yaitu Dava Raya Kinendra. Kita undang untuk melakukan presentasi. Dava Raya Kinendra adalah siswa SMA Lab School Kebayoran, Jakarta. Yang akan memberikan pertanyaan adalah Bapak Dr. Supriyatna. Bapak Pri, apakah sudah siap untuk memberikan pertanyaan? Siap. Baik, Dava, kamu akan melakukan presentasi menggunakan slide atau tidak? Saya pakai 2 website gitu, boleh kan, Kak? Boleh. Kamu boleh melakukan share screen dulu untuk sebagai contoh ininya sebelum kita hitung timer presentasinya. Saya mulai share screen, Kak. Baik, kamu siap? Kita akan mulai hitung timernya dan waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan, Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Raya Kinendra. Kali ini saya ingin memaparkan tentang turunnya minat belajar saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Students will report a decrease in their academic motivation after stay-at-home orders. Itu berdasarkan dari universitas di Amsterdam. Ini berarti bahwa motivasi belajar murid saat pandemi ini turun. Karena batasan waktu, saya ingin langsung ke faktor. Untuk referensi, saya mendapatkan dari riset yang dilakukan oleh Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Berdasarkan riset yang telah saya baca, saya bisa menyimpulkan bahwa ada 5 faktor yang menyebabkan turunnya minat belajar siswa. Pertama itu media pembelajarannya kurang menarik. Lalu ada kendala di koneksi. Lalu ada juga orang tuanya kurang mendukung anaknya. Fasilitas yang kurang memadai dan kualitas pembelajaran guru kurang bagus. Untuk solusi dari masalah yang ada, saya ini berdasarkan opini pribadi dan berdasarkan referensi yang telah saya baca. Untuk media yang kurang menarik ini ada 2 solusi yang bisa saya temukan, yaitu dengan guru membuat video YouTube edukasi bagi siswanya untuk ditonton. Lalu ada juga game edukasi. Game edukasi itu kayak apa sih? Kayak misalnya game penjumlahan atau perkalian, atau misalnya tentang baca hijaiyah, itu juga ada game edukasinya. Tapi karena namanya game itu hanya bisa diterapkan untuk anak-anak yang umurnya kurang lebih masih kecil, seperti SD. Nah, untuk kendala koneksi itu saya memiliki 3 solusi, yaitu jika tidak memiliki uang untuk membeli kuota tambahan atau jika pemerintah tidak melakukan apa-apa, para pelajar bisa menghemat kuota yang dimiliki, tidak dipakai untuk bermain game seperti ML atau PUBG. Untuk jangka pendek bisa dengan pembagian kuota gratis dari pemerintah. Kalau dari jangka panjang itu pemerintah harus bisa memperbaiki infrastruktur di Indonesia, karena jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, infrastruktur jaringan di Indonesia itu masih tertinggal. Nah, sekarang solusi dari orang tua yang kurang mendukung. Menurut saya orang tua sebaiknya mendampingi anak yang sedang belajar. Nah, tapi kalau misalnya sudah remaja seperti 12 tahun ke atas, itu kan tidak merasa nyaman jika dinampingi orang tua. Lalu bagaimana? Caranya adalah kalau tidak bisa mendampingi, paling tidak mengganggu anak yang sedang belajar atau
tahu anaknya sedang kelas berapa. Soalnya di daerah itu ada orang tua yang tidak tahu anaknya itu udah kelas berapa sekolahnya gitu. Nah, sekarang ini untuk fasilitas yang kurang memadai. Fasilitas kurang memadai itu maksudnya itu tidak memiliki smartphone atau tidak memiliki komputer untuk mengakses internet bahkan. Solusi yang saya temukan adalah bisa dengan memanggil siswa yang memiliki fasilitas kurang memadai ke sekolah, tentu dengan protokol ketat. Dengan protokol ketat pun juga berarti jumlah siswanya terbatas hanya yang memiliki kendala jaringan. Ini yang tadi dimaksud sebagai pembelajaran hybrid ya. Untuk kualitas pembelajaran guru yang kurang bagus, itu bisa dengan sosialisasi ke guru. Yang sosialisasi ke guru itu bisa dari dua pihak, ada dari pemerintah, ada dari lembaga pendidikan. Nah, dari pemerintah tuh contohnya tuh seperti Kemendikbud gitu. Kemendikbud itu bisa mengajarkan guru-guru yang mengajar itu bagaimana cara membuat pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi muridnya. 1 menit lagi. Lalu untuk lembaga non-pemerintah yang bekerja di bidang pendidikan itu bisa memberikan sosialisasi ke guru. Contohnya itu seperti psikolog-psikolog independen yang bisa mengadakan sosialisasi. Oh ya, untuk membahas lagi nih, karena masih ada waktu sedikit, untuk game edukasi itu sebenarnya saya sendiri pun telah mengalami gitu, udah telah tahu manfaat game edukasi. Saya sendiri itu bermain game-game bertema sejarah yang ternyata membantu saya di pelajaran sejarah. Saya juga kaget awal, namun ternyata itu bisa membantu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih telah memerhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Dava Rayakinandra telah memberikan presentasinya, dan ini luar biasa ya, agak beda menggunakan mapping ya dari situ. Baik, Pak Pri, silahkan memberikan pertanyaan kepada finalis kita yang kelima. Silakan, Pak. Terima kasih. Dava, tesis kamu bahwa motivasi rendah itu kan berdasarkan penelitian yang kamu baca ya, yang di Universitas Tambusai. Yang menyepakati bahwa oh ya itu motivasinya menjadi rendah gitu ya. Tapi gimana kalau saya bandingkan dengan sebuah hasil penelitian lain? Salah satulah di kampus yang saya ada gitu, bahwa minat itu kan bisa dicirikan dengan kehadiran, tepat waktuan dalam penyerahan tugas, kemudian materi guru ya, dosen yang makin variatif karena dia harus online, harus ada interaksi, engaging dan sebagainya. Kalau hasil-hasil itu menunjukkan peningkatan, itu kan sebetulnya online ini atau di masa pandemik ini menunjukkan bahwa minatnya justru naik karena kehadiran dalam sesi meningkat, penyerahan tugas tepat waktu meningkat, bahkan misalnya nilai pun menjadi ada peningkatan dibanding dengan offline. Nah, pendapat kamu gimana tuh kalau hasil penelitian ini dibandingkan? Apakah kamu masih percaya bahwa online itu membuat motivasi menjadi rendah atau di masa pandemik ini menyebabkan motivasi rendah kalau dibandingkan dengan data penelitian lain yang menunjukkan bahwa indikasi minat itu justru meningkat? Baik, sebelum dijawab, Dava sudah cukup clear ya pertanyaan dari Pak Supriyatna, dan waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang. Silakan Dava. Terima kasih Pak atas tanggapannya, saya sangat menghargai. Nah, tadi kan kata Bapak tuh jika hasil dari riset universitas lain itu berbeda dengan universitas yang saya lansir tadi. Sebenarnya saya telah membandingi hasil riset saya itu dengan berbagai dari riset lain, dari website-website lain. Di website-website lain ini setelah saya baca itu ternyata daftar absensi itu turun 20% gitu. Turun 20%, lalu nilai ada yang naik, ada yang turun. Cuman kebanyakan sih memang turun karena tidak bisa memahami materi. Jadi dari yang saya baca sih sebenarnya kebanyakan tuh minat belajar itu justru turun karena kendala jaringan yang tadi. Tapi kalau misalnya ada yang riset yang mengatakan bahwa ternyata minat belajarnya itu naik, itu mungkin itu hanya minoritas, bukan sebagian besar sekolah gitu. Atau mungkin itu risetnya diadakan di kota yang berbeda dari tempat saya. Soalnya riset yang diadakan oleh universitas yang saya tadi cantumkan itu diadakan di Riau.
mungkin itu adalah hasil dari riset di Riau seperti itu. Terima kasih Pak atas sanggahannya. Baik, ada tanggapan dari Pak Supriyatna untuk jawaban Dava tadi? Ya, jawabannya bagus karena memang situasi bisa beda ya ketika objek penelitiannya adalah kampus yang atau sekolah yang menggunakan learning management system yang sudah baik, akan berbeda hasilnya terhadap motivasi belajar apabila fasilitas learning management system di daerah misalnya di tertentu itu yang kebanyakan memang belum baik ya. Jadi memang itu memungkinkan terjadi. Terima kasih Dava. Baik, luar biasa ya, Dava bisa menjelaskannya tanpa terjebak oleh berkomparasi data ya. Jadi teman-teman ini yang perlu diperhatikan dalam proses menjawab di babak final ini. Dan kita akan ada pertanyaan dari peserta final urut nomor 1 kepada Dava, yaitu Acuta atau Jojo. Acuta, kamu sudah ready Jojo untuk memberikan pertanyaan? Siap Pak. 30 detik waktu kamu, silakan diberikan pertanyaan kepada Dava. Langsung aja ya Pak berarti. Yap. Oke, Dava, mungkin 3 pertanyaan yang singkat aja. Pertama, media kurang menarik. Di sini media apa yang kurang menarik? Karena menurut saya dari YouTube pun udah ada Ruang Guru, lalu Pahamifa itu menurut saya udah menarik. Lebih menarik, sulit menurut saya karena keterbatasan pandemi. Kedua, game edukasi menurut saya udah banyak di internet game-game edukasi. Jadi kira-kira solusi apa yang bisa diberikan? Untuk kendala koneksi jangka panjang sulit juga karena Indonesia pun sekarang sedang struggling untuk COVID ya. Jadi infrastruktur agak berat. Kalau kualitas pembelajaran guru menurut saya ini subjektif, dan kira-kira solusi lebih konkret apa yang bisa diberikan untuk mengatasi kualitas yang kurang baik ini. Baik. Terima kasih itu saya dari saya. Terima kasih Jojo. Pertanyaannya diborong ya, 30 detik Dava ya. Ini silakan dijawab dengan diborong juga nih, 1,5 menit ya. Dimulai dari sekarang, silakan. Ya, terima kasih Kak Jojo atas anggarannya. Saya sangat menghargai dan terima kasih juga atas kritik yang tadi disampaikan. Nah, dari ketiga tersebut kan mengatakan bahwa game edukasi dan video YouTube itu terlalu banyak dan juga bukan merupakan solusi yang konkret gitu. Untuk yang itu tuh menurut saya solusinya telah saya paparkan tadi, yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada guru, misalnya dari Kemendikbud tentang cara bagaimana murid bisa belajar dengan menyenangkan dan efektif gitu. Nah, untuk tadi yang katanya bahwa infrastruktur itu dalam jangka panjangnya itu kurang jangka panjangnya itu tidak bisa karena sekarang itu dalam masa pandemi. Betul sekali. Sekarang tuh tidak bisa dalam masa pandemi. Dalam jangka pendek itu tidak bisa. Makanya ini dalam jangka panjang begitu. Harapannya di kedepannya itu bisa diperbaiki infrastrukturnya. Karena kedepannya itu bakal membutuhkan keahlian dalam teknologi lebih lagi. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih ya Kak sekali lagi atas sanggahannya. Baik, sudah cukup ya, masih ada sisa 20 detik lagi, tapi sudah disudahin. Dan terima kasih kepada teman-teman semua, kita sudah mengakhiri babak 1 dari final Critical Thinking Championship. Seru sekali. Kita akan memasuki babak kedua, namun kita akan menghadapi short break 5 menit. Saya tahu semuanya tegang sekali, dan juri juga. Saya lihat dari tadi, karena di sebelah saya ada juri, itu sibuk mengisi form ya kan, mengkoreksi lagi ya kan, melihat ya semua, mengkoreksi semua, dan form penilaiannya juga cukup detail ya kita mau dapatkan dari adik-adik. Tapi kita akan ada break 5 menit. Sebelum break, Kak Yudi akan sampaikan sedikit babak kedua. Bocorannya adalah teman-teman akan menerima pertanyaan dari panelis, di mana pertanyaan tersebut akan ditujukan langsung kepada 2 orang. Ya, pasangannya adalah 1 dengan 2 akan menerima pertanyaan dari salah satu juri. Namun, kalian dari berdua itu boleh memberikan jawaban yang berbeda, boleh mendalami argumentasi teman yang sebelumnya, bahkan boleh menyanggahnya. Sangat bebas sekali teman-teman dalam mengungkapkan pendapatnya dari pertanyaan yang diberikan juri. Namun, sedikit berbeda. Teman-teman tidak akan ditanya topik teman-teman yang presentasikan, tapi topik dari yang 5 yang sudah kita berikan sebelumnya, yaitu antara kecanduan games online dan media sosial, atau motivasi belajar yang rendah semasa COVID, atau berita hoax, atau kebugaran tubuh, ataupun dampak sekolah daring terhadap kesehatan mental. Jika teman-teman memiliki topik tentang dampak sekolah daring, pasti teman-teman tidak mendapatkan pertanyaan tentang hal tersebut, akan mendapatkan hal yang lain.
Ini akan menguji wawasan teman-teman terhadap isu-isu lain yang dibawakan oleh teman-teman kalian yang lainnya dan video-video kita yang sudah dibawakan sebelumnya. Jadi, teman-teman, kita akan melakukan short break 5 menit dan teman-teman bisa juga screening-screening, cari tahu, dan yang paling penting adalah pola pikir dalam menjawabnya. Baik, Kak Yudi akan serahkan kepada MC untuk lanjutin ke sesi berikutnya dan membimbing kita ke dalam break ya. Silakan MC kita Mbak Sevia dan Mbak Safira. Baik, terima kasih Kak Yudi. Ya ampun Kak Sevia, keren banget ya para peserta final kita. Mereka dapat menggunakan critical thinking-nya dalam menjawab pertanyaan panelis dan peserta yang lain. Gak heran sih aku kalau banyak banget yang komen ngedukung para peserta final kita, entah itu di Instagram maupun di YouTube. Bener banget Kak Safira, bahkan ya di official YouTube kita tuh banyak banget yang ngedukung, kayak komennya tuh bisa banyak banget, terus yang nge-views bisa sampai 2000-an loh. Wah, keren banget. Berarti suportif banget ya teman-teman ya Kak Safira. Oke, kalau supaya lebih semangat lagi nih, mungkin kita persiapan dulu kali ya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Yudi tadi, kita akan ada short break selama 5 menit sebelum masuk babak kedua yang nantinya akan dipandu oleh moderator kembali. Terima kasih.
Baik, itu dia short break kita. Mungkin boleh dipandu oleh kakak moderator kembali. Pada Kak Yudi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat datang kembali di babak kedua, Final Critical Thinking Championship 2021. Kita akan cek dulu apakah teman-teman semuanya sudah ready. Teman-teman panitia boleh dimonitor sedikit. Apakah semua sudah ready ya untuk masuk. Terutamanya panelis, jangan sampai kita panelisnya lagi break ya. Baik, teman-teman, kita akan memasuki babak kedua dan ini adalah babak akhir dari final. Sebelum kita plan akhir, memang kita agak mundur sedikit, tapi teman-teman banyak sekali respon ya yang lewat komen dari YouTube kita yang mensupport anak-anak kita dan cukup objektif ya, di mana teman-teman mendapat banyak sekali apresiasi dari cara menjawabnya, dan ini kita semakin yakin bahwa kita tuh mempersiapkan generasi-generasi saat ini ya untuk memimpin bangsa di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan teman-teman lah pemimpinnya. Kita akan masuk penjelasan detail babak kedua. Babak kedua akan dimulai oleh panelis nomor urut 1, finalis nomor urut 1 yaitu Jojo, dan juga nomor urut 2 yaitu Sultan Rafi. Di mana kalian dua akan ditanya oleh juri yaitu Bapak Wahyu. Oke, baik, saya akan mengkonfirmasi dulu Pak Wahyu, apakah Pak Wahyu sudah ready? Ya, Pak Yudi. Baik, topik yang dibawakan oleh Jojo dan topik yang dibawakan oleh Sultan Rafi itu memiliki topik yang sama, yaitu dampak sekolah daring terhadap kesehatan mental pelajar. Dan pertanyaan tidak akan seputar itu. Pertanyaan akan disampaikan berbeda oleh juri kita, yaitu Bapak Wahyu. Setelah juri memberikan pertanyaan, kita akan mempersilahkan terlebih dahulu Jojo untuk menjawab. Lalu, peserta kedua, jika ingin mendalami argumen boleh. Apakah boleh peserta kedua sambil menunggu melakukan searching? Boleh. Ya. Bahkan mencari informasi tambahan, boleh. Apakah itu dirasa fair? Tenang saja, teman-teman mendapatkan giliran yang sama. Nanti Jojo, saat peserta nomor 5 diberikan pertanyaan, kamu mempunyai waktu ya sebagai peserta 1 untuk sebagai penjawab kedua. Jadi semuanya memiliki waktu yang sama ya. Dan bagian mencari informasi adalah bagian dari critical thinking. Jadi kemampuan teman-teman mencari informasi yang tepat itu adalah bagian dari kemampuan berpikir kritis. Sebelum kita mulai, apakah dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Jojo, pertanyaannya. Izin bertanya Pak, ada dua sih Pak sebenarnya. Yang pertama, nanti kan giliran ya Pak, berarti kata Bapak tadi saya setelah peserta nomor 5, saya yang ingin menjadi peserta kedua berarti ya. Setelah itu apakah lanjut ke peserta kedua, ketiga, keempat lagi, rotasinya berapa kali gitu Pak? Satu kali rotasi saja. Oke, satu kali rotasi. Oke, untuk kalau gitu untuk pertanyaan kedua ini Pak, kira-kira poinnya apakah berorientasi kepada nilai individu atau nilai berkelompok? Maksudnya kalau misalkan ketika argumennya sinkron dan argumennya saling mendukung dapat nilai poin lebih, saya akan mengarah ke sana soalnya. Penilaiannya bagaimana Pak? Nilainya individu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak dari saya. Baik, yang dinilai adalah satu, kemampuan menjawab pertanyaan penulis, kedua, kemampuan teman-teman memberikan sudut pandang lain. Sudut pandang lain, teman-teman bisa menempatkan datanya, bisa mengkoreksi dari kedalaman analisisnya, sudut pandang yang lain. Ini akan sangat menarik sekali untuk didengar masyarakat dan juga sangat menarik sekali untuk kita simak ya di babak kedua ini. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Jika tidak ada, kita akan mulai. Baik, teman-teman, silakan di spotlight Jojo dan juga Sultan Rafi. Lalu kita akan men-spotlight juri kita yang akan memberikan pertanyaan kepada dua finalis kita, yaitu Bapak Wahyu Raharjo. Kita akan coba lihat. Baik, sudah ready. Oke, siap. Mas Wahyu, ready? Masing-masing peserta Ready. akan memiliki waktu menjawab kurang lebih 1,5 menit ya. Timer saya cek dulu, boleh timernya di spotlight teman-teman? Oke, good. Kita akan mulai pertanyaan dari Mas Wahyu. Silakan pertanyaan Mas Wahyu. Baik.
suara saya terdengar, Jojo sama Sultan? Aman ya? Oke. Saya akan bicara tentang hoax. Kita akan berbincang tentang hoax. Pertanyaannya dua, tapi ini akan berkaitan. Satu, sebetulnya apa sih masalahnya hoax gitu ya? Kenapa orang bilang anti hoax? Kenapa orang bilang hoax itu menyebabkan masalah? Sebenarnya apa sih yang inti masalah dari hoax? Yang kedua, kenapa orang-orang hoax itu kan pasti dibuat ya, nggak mungkin turun dari langit jeder gitu kan, nggak ada. Kenapa hoax itu ada? Kenapa orang-orang itu menciptakan hoax? Sudah paham ya pertanyaannya? Itu aja. Baik, ada dua pertanyaan dan teman-teman kita akan berikan kesempatan kepada Jojo terlebih dahulu untuk menjawab. Timer ready ya, Jojo. Waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, baik. Pertama mungkin masalahnya dulu ya. Kenapa sih hoax itu bermasalah? Sebenarnya informasi yang salah itu tidak akan bermasalah kalau kita tidak menerimanya dan tidak berdampak gitu. Saya mungkin menyebutnya ini butterfly effect ya. Saya ambil contoh deh, misalkan hoax kalau vaksin itu berbahaya atau vaksin itu bisa membuat jadi zombie mungkin dalam kasus ekstrimnya. Itu kan dari situ masyarakat jadi nggak mau vaksin nih, mayoritas. Setelah mereka nggak mau vaksin, lalu apa? Lalu ketahanan Indonesia turun dari yang target misalkan kalau nggak salah 75% atau 3/4, jadi sekarang masih cuma 20% atau 15%. Itu kan efeknya jadi Indonesia nggak naik-naik, jadi nggak bisa lepas dari COVID ini. Jadi semakin lama positif, semakin naik. Waktu itu puncak sampai 45.000 kalau nggak salah positif. Itu salah satu efek, butterfly effect dari hoax COVID. Nah, kalau misalkan dari kenapa orang nyebarin, sebenarnya saya juga sendiri masih bingung gitu ya, karena pada dasarnya, pada puncaknya sendiri yang pertama bikin itu saya kurang jelas juga. Ini apa sih tujuannya, untungnya buat mereka apa? Propaganda kah? Atau mungkin mereka mau ngejual sesuatu yang lain kah? Saya pun kurang tahu. Tapi kalau misalkan kita sadari ya, sebenarnya yang membuat itu dikit, yang banyak itu yang menyebarkan. Jadi masalah itu sebenarnya bukan pada orang yang membuat, tapi pada orang-orang yang, wah ini kayaknya bener nih, langsung disebarin ke keluarga, dari keluarga nyebar ke teman-teman sekolah, dari teman-teman sekolah ke angkatan ke keluarga angkatannya, dari situ nyebar lagi semuanya. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan di puncaknya yang bikin, karena ya kita tidak pernah tahu ya agenda orang jahat itu seperti apa alasan mereka itu kita tidak pernah tahu, dan sebenarnya kita tidak perlu memikirkan itu. Yang penting kita bisa menahan diri kita untuk tidak menyebarkan itu, karena tadi setelah saya bilang itu juga sebenarnya yang banyak itu bukan yang bikin, tapi yang menyampaikan dan menyebarluaskan. Kalau dari saya sih, saya kira itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Dan kita akan masuk ke Sultan Raffi. Apakah kamu siap? Ya. Baik, waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaan yang pertama itu tadi adalah apa masalah dari hoax kan ya? Jadi kalau menurut saya itu, hoax itu sumber dari segala masalah sebenarnya. Jadinya sebenarnya sama kayak tadi, apabila hoax itu tidak ditanggapi, maka tidak akan kenapa-napa ya, diem aja gitu. Jadi menurut saya itu hoax itu adalah seperti suatu objek yang membahayakan, namun dia tidak menyebar apabila tidak ada pemantiknya. Nah, yang ada masalah adalah pada masyarakatnya, terutama apabila ada orang yang panikan, lalu orang yang gampang percaya, dan juga orang yang bahaya itu orang kayak memiliki koneksi banyak gitu, lalu dia panik. Nah, ketika dia panik dan dia mudah percaya, dan apabila berita tersebut disebarkan, maka akan menyebar. Dan yang lebih bahaya lagi, apabila tidak ada post-truth daripada hoax tersebut, tidak ada pembenaran daripada hoax tersebut. Bisa-bisa itu akan mengakar pada otak-otak masyarakat, dan bahkan bisa menimbulkan masalah-masalah yang lain gitu. Lalu yang kedua adalah kenapa orang-orang menciptakan hoax. Menurut saya ada berbagai tujuan orang menciptakan hoax, ada dengan tujuan tertentu, kayak tadi Raga sudah sempat menyebutkan seperti ada hal-hal yang berhubungan dengan politik atau dengan tujuan jahat-jahat yang lainnya. Namun menurut saya ada juga orang yang tanpa ada tujuan, hanya senang-senang saja membuat kekacauan. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah cukup ya Raffi ya. Baik, sebelum kita berpindah ke next peserta, saya ingin memberikan kesempatan Mas Wahyu untuk memberikan tanggapan aja Mas, singkat. Bagaimana jawaban adik-adik ini? Oke, tanggapan saya tidak mau ini aja, cuma ngasih insight aja. Ketika kita berargumen dengan menggunakan satu istilah, lebih baik kita pahami dulu istilah yang mau kita gunakan. Terima kasih. Contohnya tadi post-truth. Terima kasih. Kita akan masuk ke berikutnya. Terima kasih Jojo dan Sultan Raffi masih ada di sini. Kita akan mengundang panelis berikutnya, yaitu Bapak B. Sapta untuk hadir memberikan pertanyaan tambahan. Ya, kebetulan Pak B ada di samping saya ya. Oke, baik. Dan
Finalis yang akan menerima pertanyaan adalah Sultan Raffi serta Kinanti Weningasih. Boleh di spotlight Kinanti Weningasih, teman-teman? Oke, lemasin dulu Wah, ototnya. ya, baik. Apa namanya, Raffi sama Kinanti. Silakan Pak Ben. Pertanyaan saya tentang game online, ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Nah, ada berita dari China tanggal 1 September, mulai 1 September 2021, pemerintah China mengeluarkan peraturan bahwa untuk anak sekolah itu alokasi untuk bermain game dibatasi maksimum 3 jam dalam 1 minggu, bahkan dibatasi hanya weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, masing-masing 1 jam, antara jam 8 sampai jam 9 malam, plus kalau ada hari libur, another 1 jam. Nah, pertanyaan saya ada 3. Nomor 1, apa pendapat kamu? Yang kedua, apakah mungkin hal itu atau yang sejenis dengan itu, pembatasan game online, diterapkan di Indonesia? Kalau mungkin, maka pertanyaan nomor 3-nya, kalau misalnya Mas Menteri Nadiem minta pendapat kamu, kira-kira bagaimana caranya dari perspektif remaja untuk membatasi waktu bermain game secara online? Itu barangkali. Silakan. Baik, pertanyaannya cukup ya berkaitan satu sama lain. Kita akan memberikan kesempatan Sultan Raffi untuk menjawab terlebih dahulu. Timer sudah ready. Waktu kamu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Pertama, menurut saya adalah pertama kan pertanyaan mengenai pendapat saya mengenai hal tersebut kan ya. Menurut saya hal itu diberlakukan oleh pemerintah Cina dikarenakan mungkin karena pemuda-pemudanya sudah terlalu kecanduan ya. Dan sebenarnya mungkin karena tingkat kecanduannya sudah terlalu parah sehingga disamaratakan semuanya peraturannya ada pembatasan-pembatasannya. Menurut saya tindakan tersebut lumayan sudah tepat apabila tingkat kecanduannya sudah parah, dan mungkin apabila tidak diberlakukan seperti ini akan menjadi lebih parah lagi, dan itu untuk mencegah yang kecanduan. Lalu pertanyaan kedua tadi, apabila di Indonesia, menurut saya waktu itu kalau tidak salah sudah ada di game PUBG kayak ada pembatasan waktu bermainnya. Menurut saya itu efektif, bisa, tetapi langsung dari gamenya. Jadinya dari gamenya itu ada sistem yang kayak membatasi seperti kayak sudah berapa lama bermain game lalu harus dibatasi, karena memang apabila terlalu candu akan menimbulkan dampak yang buruk. Lalu selain itu, apabila saya diharuskan ngomong kepada Menteri Pak Nadiem, mungkin saya akan bilang hanya bisa dilakukan seperti itu, namun hanya di beberapa game yang kira-kira ada potensi yang menimbulkan kecanduan yang paling besar gitu, yang kira-kira orang candunya ke game itu paling banyak. Baik, waktu menjawab sudah habis, sudah ditangkap dengan cukup jelas juga. Kita memberikan kesempatan kepada Kinanti Weningasih untuk menjawab. Waktu kamu adalah 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, jadi benar hal ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan karena ada riset dari Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir 6% siswa mengalami kecenderungan kecanduan game online kategori berat dan lebih dari 22% pada kategori sedang. Dan hal ini semakin marak pada zaman pandemi karena satu-satunya entertainment yang mereka dapatkan adalah ya melalui media-media online seperti game tersebut. Tapi menurut saya, tindakan pemerintah Cina untuk langsung membatasi bisa dibilang cukup ekstrim, waktu pemakaiannya hanya sebentar itu mungkin akan membuat beberapa siswa atau beberapa anak-anak sulit beradaptasi ya, karena yang dinamakan kecanduan berarti memang sudah terbiasa seperti itu, sudah terbiasa menggunakan gawai dan juga bermain game dengan jangka waktu yang lama. Bahkan di sini disebutkan sampai kalau nggak salah 11 jam dalam 1 hari. Maka dari itu menurut saya dia mungkin diterapkan di Indonesia, tapi mungkin secara bertahap.
Jadi kayak misalkan pada awal dibatasinya sedikit dulu, lalu minggu depan semakin sebentar, pokoknya mungkin pelaksananya bisa lebih fleksibel dan bisa lebih menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia gitu, supaya mereka juga diberi waktu untuk beradaptasi. Lalu selain dari pemerintahnya juga harus ada keinginan dari diri masing-masing untuk bisa membatasi, karena apabila hanya dari pemerintah dan tidak ada keinginan dari sendiri, effort dari sendiri juga tidak akan efektif seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dua jawaban yang sangat luar biasa. Pak B, ada tanggapannya? Ya, bagus sekali jawabannya, cukup kritis. Cuman ada satu poin yang barangkali bisa ditambahkan dari perspektif apa alternatif yang disediakan. Kalau misalnya game online dibatasi secara strict seperti itu. Karena secara teknis bisa dilakukan seperti tadi Raffi sampaikan melalui controller di game providernya ya seperti itu. Tapi apa yang harus disediakan sebagai alternatif untuk anak-anak remaja? Nah, itu yang bisa dituntut kepada Pak Menteri misalnya ya. Berikan kami alternatif yang asik gitu. Nah, barangkali itu sudut pandang tambahan dari saya. Oke. Baik, luar biasa, terima kasih. Terima kasih Sultan Raffi, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Tempat duduknya masih ada yang sama ya, tapi karena kita berada di online ya, kurang lebih kembali ke tempatnya ya. Asih masih di sini, kan kita mengundang Raga Khalif untuk menjadi tandemnya Asih ya. Dan kita mengundang juri kita Bapak Dr. Supriyatna yang akan memberikan pertanyaan kepada kedua finalis kita yang jago-jago ini. Dan topik yang dibawakan Raga adalah berita hoax, sedangkan topik untuk ASI adalah kesehatan mental, dampak belajar daring. Maka topiknya akan berbeda, maka saya serahkan kepada Pak Supriyatna untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak, waktu dan tempatnya. Terima kasih. Saya mencari tadinya akan bicara tentang online, tapi barusan Kinanti sudah dampak game online ya. Saya akan coba untuk bertanya tentang masalah kebugaran. Ya, kan yang paling utama pengaruh terhadap pandemi ini adalah kita semakin pasif ya, sehingga jarang bergerak dan sebagainya, sehingga cenderung di rumah, makan dan sebagainya, sehingga sebetulnya ini yang penyebab utama kenapa kebugaran masyarakat atau pelajar itu juga menjadi turun ya. Beberapa penelitian menunjukkan baik kebugaran kesehatan maupun kebugaran keterampilan itu menurun ya. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan lagi kebugaran di masa pandemik tentu salah satunya adalah melakukan olahraga. Tapi ada pernyataan bahwa melakukan olahraga di masa pandemi seperti ini itu seperti pedang bermata dua. Karena kalau bisa bagus, bisa juga tidak bagus. Karena kalau pelaksanaannya salah itu akan seperti apa. Nah, Kinanti, kira-kira apa sih pandangan kamu terhadap tadi bahwa olahraga di masa pandemi itu bisa seperti pedang bermata dua? Kalau tidak benar dalam melakukan, maksud benar itu seperti apa ya yang kalau kita supaya hasilnya itu adalah seperti yang kita inginkan, yaitu meningkatkan kebugaran. Silakan. Baik, luar biasa. 1,5 menit Kinanti Weningasih untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama yang ingin saya highlight adalah benar kebiasaan untuk kurang bergerak menurut Health Kompas bisa memperlambat metabolisme dan mengurangi kemampuan tubuh dalam mengontrol kadar gula, tekanan darah, dan memecah lemak. Jadi dari jarang bergerak itu bisa menyebabkan kegemukan, diabetes, dan depresi. Dan menurut saya olahraga itu suatu hal yang tetap harus dilakukan. Tapi mungkin yang bisa dimodifikasi untuk masing-masing orang adalah tipe olahraga yang dilaksanakan. Jadi misalkan ada orang yang dia tubuhnya bugar dan dia bisa melaksanakan olahraga seperti misalkan kardio atau lari, tetapi juga ada misalkan orang tua yang sudah rentan terhadap penyakit-penyakit sendi dan mungkin orang-orang yang memiliki disabilitas lain atau kondisi kesehatan lain, itu harus disesuaikan dengan kondisi kesehatannya masing-masing benar. Jadi kayak misalkan apabila seorang
orang yang sudah lanjut usia, dia memaksakan untuk lari berapa kilometer, misalkan dia memaksakan untuk mengikuti kardio yang berat-berat, itu dapat berdampak buruk pada kesehatannya. Oleh karena itu harus dipilah dengan baik olahraga apa yang dilakukan, misalkan bisa yoga, bisa stretching, itu juga termasuk olahraga yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Gitu, mungkin kardionya bisa ringan, bisa hanya jalan di tempat, itu juga bisa dilakukan untuk orang-orang yang sudah di usia yang cukup tua gitu. Jadi kesimpulannya adalah olahraga tetap harus dilakukan, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan kondisi kesehatan masing-masing begitu. Baik, waktunya habis. Kita akan bergerak ke Raga. Silakan Raga, waktu kamu 1,5 menit untuk menjawab tambahan ataupun sudut pandang baru. Silakan Raga. Dimulai dari sekarang. Oke, saya setuju dengan Kinanti dengan kepentingannya olahraga dalam masa pandemi. Nah, dari saya kutip ini, olahraga itu penting untuk mencegah penyakit kardiovaskular seperti tegangan jantung, diabetes, dan tekanan tinggi. Penyakit yang kemungkinan besar dapat terjadi pada masa pandemi COVID-19 karena kurangnya aktivitas fisik di masyarakat. Tapi cara melakukan olahraga ini juga ada beda-bedanya. Contohnya kan kalau kita berolahraga di luar kan, kebanyakan kita olahraga di luar itu kita masih tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita harus memakai masker dan kita harus selalu menjaga jarak. Jadi menurut saya, jadi olahraga di luar itu mungkin akan baik selama kita mengikuti protokol kesehatan yang benar. Jadi tapi kebanyakan orang juga bisa berolahraganya di dalam rumah juga kan. Kan dengan teknologi video conference seperti Zoom dan Google Meet itu kita bisa mengikuti berbagai aktivitas senam dari rumah kita dengan saja hanya mengikuti orang-orang yang kita lihat aja dan nonton di YouTube, Zoom atau Google Meet. Ya begitu saja. Baik. Sudah cukup, masih ada sisa waktu, namun sudah disudahi ya penjelasannya. Pak Pri, mohon tanggapannya sedikit saja terhadap dua jawaban adik-adik ini, atau mungkin ada insight. Ya, sangat bagus jawabannya karena as I expected ya, bahwa olahraga supaya baik itu pertama tadi yang disampaikan Kinanti menyangkut soal jenis olahraganya ya, disesuaikan dengan usia dan kondisi kesehatan. Sementara Raga menyampaikan isu tentang di mana bisa dilakukan, di dalam ataupun di luar. Jadi dua-duanya sangat tepat. Jadi I really like their comment. Terima kasih Pak Kinanti, Raga, Pak Yudi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Supriyatna. Luar biasa. Kita akan masuk ke sesi berikutnya lagi. Kinanti Wenengasih, silakan kembali ke tempat duduknya, dan kita akan memanggil finalis ya nomor 5, yaitu Dava ya, Raya Kinendra. Halo Dava. Halo Kak. Baik ya, sudah tahu ya cara mainnya, dan kita akan memanggil ya moderator kita, bukan moderator ya, panelis kita ya. Moderatornya saya Pak B. Nah, panelis kita Mas Wahyu Raharjo. Halo Mas Wahyu. Mas Yudi, siap. Ya. Raga, Dava. Bertemu lagi ya. Nah, Mas Wahyu, topik dari yang dibawakan oleh Raga adalah berita hoax. Sedangkan topik yang akan disampaikan, topik yang sudah disampaikan oleh Dava sebelumnya adalah rendahnya motivasi belajar. Tentunya Mas Wahyu akan mengeluarkan pertanyaan yang berbeda di luar kedua topik itu. Silakan Mas Wahyu, waktu dan tempatnya. Terima kasih Mas Yudi. Saya akan mengulang topik yang sama dengan pertanyaan sebelumnya tentang kesehatan ya. Ini kan tidak ada yang ngambil itu. Tapi pertanyaannya begini, ada nggak sih perbedaan sebelum pandemi ini terjadi dengan dulu sekarang pandemi ini ada mengenai kesadaran. Jadi kesadaran orang tuh berubah nggak sih tentang kesehatan? Kalau berubah itu buktinya apa dan kenapa? Kalau itu memang ternyata sebenarnya sama aja, itu buktinya apa dan kenapa? Silahkan dijawab. Baik, kita akan mulai dari Raga dulu. Waktunya 1,5 menit, dimulai dari sekarang. Oke, menurut saya itu kesadaran untuk kepentingannya berolahraga di masa pandemi itu masih penting, sepenting sebelum ada pandemi. Tapi yang bedanya itu adalah motivasinya orang yang mereka kan sekarang kita terjebak di rumah kita kan selama lockdown itu kita jarang keluar. Nah, karena kita sering di dalam rumah ini kita jadi lebih terkait kan dengan komputer dan gadget-gadget kita kan. Jadi kita lebih seringnya nonton YouTube, kita scrolling Instagram atau Twitter. Dan walaupun orang-orang sadar bahwa kita itu mesti tetap berolahraga di tengah pandemi, itu kan untuk menjaga kita dari virus ini kan kita harus menjaga
kebugaran kita, kesehatan kita. Jadi sebenarnya itu harusnya lebih penting, tapi karena itu banyak orang yang jadinya itu karena lockdown ini jadi banyak orang yang mereka tahu kalau olahraga itu penting di tengah pandemi, tapi kayak malas kan udah di rumah gini kan nggak ngapa-ngapain lagi, mending saya di komputer aja ya menurut saya begitu. Sekian. Baik, tidak ada yang tambahkan lagi? Tidak. Baik, kalau seperti itu kita akan masuk ke Dava, tapi kita riset dulu waktunya. Dava, waktu untuk menjelaskannya kembali adalah 1,5 menit. Kita akan minta timer. Oke, kita mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Untuk kesadaran pentingnya olahraga di masa pandemi itu berdasarkan Universitas Malang Indonesia, riset yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia itu meningkat gitu kesadarannya. Nah, jadi menurut saya itu kesadarannya itu meningkat di masa pandemi karena kan sekarang kan lagi masa-masanya susah, masa-masanya penyakit, dan baru-baru ini kan ada riset yang mengatakan bahwa olahraga bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, karena olahraga bisa meningkatkan imun tubuh tersebut, berarti masyarakat itu lebih banyak berolahraga gitu. Dan sekarang kan lagi di rumah ya. Sementara biasanya kan kita pergi lalu lalang, ada yang kerja, ada yang ke sekolah. Menurut saya sih sekarang orang-orang itu justru lebih bisa sering olahraga, walaupun olahraga yang simple-simple ya. Seperti yoga dengan simple atau workout sederhana, itu menurut saya bisa lebih sering gitu selama pandemi. Ya, terima kasih. Sekian saja dari saya. Baik, masih ada sisa waktu, tapi sudah disudahin. Saya ingin insight dari Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu mengexpected jawaban seperti apa sebenarnya. Kita kan penasaran ya. Oke. Yang teman-teman jelasin itu kan tadi lebih banyak menjurus apa yang dilakukan orang pada saat pandemi ya. Kan sebetulnya kata kunci saya tadi adalah kesadaran before and after gitu ya. Mungkin ketika ada dapat pertanyaan kesadaran before and after, kemudian bisa membandingkan dulu seperti apa, saat ini seperti apa. Jadi straight to the question. Thank you. Baik, thank you Mas Wahyu. Kita akan masuk ke round terakhir ya. Ini adalah sebelum babak final penjurian kita semuanya. Kita akan memanggil finalis 5 dengan 1. Nah, kita akan memanggil kembali Jojo. Silakan masuk ke dalam screen kita. Dan juri ataupun panelis yang akan mempertanyakan yaitu Bapak B. Sapta, ada di sebelah saya sendiri ya. Pak B, kita sudah ketemu 2 orang anak-anak cerdas ya. Kalau kita lihat jawaban-jawabannya juga luar biasa ya. Ini terakhir nih. Ini terakhir ya teman-teman ya. Either apakah bisa dijawab dengan sangat baik ya, atau ada hal-hal lain yang muncul ya. Sangat tidak diprediksi ya jawabannya. Terakhir itu satu jurinya kehabisan pertanyaan, tapi di sisi lain finalisnya itu sudah banyak mendengar dan sudah banyak pelurunya gitu. Jadi mestinya jawabannya betul-betul cerdas dan tajam nih ya. Baik, silakan Pak B. Topiknya tentunya berbeda yang sudah mereka bawakan ya sebelumnya. Yang mereka bawakan adalah tentang dampak sekolah daring kan ya. Ya, dan kesehatan mental dan rendahnya motivasi belajar. Tentang apa Pak B akan mengambil topiknya? Sebenarnya tentang hoax juga. Hoax, baik. Silakan Pak B. Jadi kita udah sama-sama bahas betapa bahayanya hoax dan segala macamnya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah di masa pandemi ini kalian misalnya remaja lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak waktu untuk berkreasi tentang membuat sesuatu. Nah, challenge dari saya adalah bagaimana menurut kalian ya dengan fasilitas-fasilitas yang sekarang ada, extra time karena nggak perlu macet-macet di jalan, tugas sekolah ekskul juga berkurang, kalian punya lebih banyak waktu, tapi di sisi lain kalian punya fasilitas digital, fasilitas internet, bisa browsing segala macam, tapi ada juga
aplikasi-aplikasi yang bagus, terutama aplikasi media sosial, audio visual yang mendukung untuk membantu kalian menyebarluaskan suatu ide atau suatu gagasan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dan apa yang Anda akan lakukan untuk memanfaatkan semua fasilitas tersebut dan software-software aplikasi yang ada untuk meningkatkan daya kritis dari teman-teman sekitar Anda dan meningkatkan juga kesadaran-kesadaran untuk meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan motivasi berolahraga, yang intinya adalah suatu mental positif dalam menghadapi masa COVID seperti ini. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan, terutama juga dengan mempertimbangkan bahwa rekan-rekan seusia kalian itu bukan hanya rekan-rekan di perkotaan saja, tapi juga ada rekan-rekan di pedesaan yang relatif mempunyai daya menerima yang berbeda daripada yang kalian miliki saat ini. Baik, silakan. Pertanyaan cukup jelas ya, ada pengantarnya bahwa bagaimana dengan resource yang ada ya Pak ya, teman-teman bisa memanfaatkannya dengan pemaparan tadi telah disampaikan oleh Pak B. Saya akan memulai dengan Dava terlebih dahulu. Waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang. Kak, sebelum itu saya boleh bertanya dulu nggak, Pak? Silakan. Jadi maksudnya itu kan berarti apa yang akan saya lakukan kan? Bukan apa yang akan saya lakukan buat diri saya kan? Ya, untuk tujuan tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih tadi atas pertanyaannya. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menjawab. Untuk sekarang kan Bentar, kita hold dulu sedikit, timer boleh dimutar balik lagi. Baik, kita mulai. Dava, silahkan dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Kan sekarang kan udah era digital ya. Sekarang udah ada banyak aplikasi, ada namanya Google ya, bisa search apa aja langsung keluar jawabannya. Sekarang ada yang namanya sosial media kayak Instagram, ada WhatsApp, YouTube, segala macam di dalamnya ada banyak informasi. Nah, apa yang akan saya lakukan sih dengan memanfaatkan resource ini agar bisa meningkatkan daya kritis saya sendiri? Kalau untuk saya sih, saya langsung membandingkan ya banyak-banyak artikel. Saya membaca banyak-banyak artikel yang tentang hal yang saya ingin tahu. Saya membaca banyak artikel, saya bandingkan artikelnya, saya cari persamaan dari banyak artikel tersebut, saya cari persamaannya. Lalu saya juga cari juga perbedaannya sehingga saya bisa menyimpulkan tentang apa yang ingin saya tahu gitu. Lalu untuk yang hoax ya, tadi kan membahas tentang hoax. Menurut saya sih saya akan berusaha sebisa mungkin yang kayak tadi saya bilang, membandingkan dengan situs-situs lain agar bisa terhindar dari hoax yang memiliki banyak tujuan. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila saya ada yang kurang. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Kita mulai ke Jojo. Kita akan reset waktunya 1,5 menit. Baik, sebentar kita lihat. Oke, timesnya sudah up. Timer ready ya. Baik, Jojo silakan 1,5 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, pertama saya ingin menyampaikan dulu kalau saya sebenarnya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh saudara Dava tadi. Dan saya ingin juga meng-highlight gitu ya, di era pandemi ini kan tadi bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri kita, memanfaatkan teknologi untuk pengembangan diri. Jadi sebenarnya di Indonesia ini sendiri tuh ekonominya atau pergerakan industri itu sudah menopang ke arah sana. Di sini tertulis dari World Economic Forum, dari ada sebuah studi literatur di sini, teknologi adoption di Indonesia itu 95% berada di Internet of Things and Connected Device, yang 95 adalah encryption and cyber security, ke 95% lagi cloud computing. Jadi mayoritas berada di internet, berada di digital gitu ya. Nah, ini sudah menjadi sebuah platform untuk berkembang. Jadi tinggal kita saja mengeksplor ke sana. Jadi saya sarankan kalau untuk diri saya sendiri atau teman-teman ya gitu, menghabiskan waktu 3 jam, setidaknya 3 jam lah per hari gitu minimal, untuk melatih skill-skill atau bakat-bakat kita yang kita inginkan. Misalkan 1 jam itu untuk belajar, jam kedua untuk riset, dan ketiga untuk latihan. 3 jam itu akan terinkorporasi ke dalam aktivitas kita sehari-hari, sehingga nanti selanjutnya kita akan lebih nyaman, kita akan lebih mengeksplor diri kita. Karena dengan konsistensi saya yakin apapun bisa dicapai. Jadi pada dasarnya yang ingin saya bilang adalah sempatkan saja waktu 3 jam sehari gitu ya untuk mengeksplor diri kita, dan saya sarankan untuk bergerak lebih ke arah Internet of Things, ke arah digital, karena memang dari sarana Indonesia sendiri sudah sangat mendukung.
dari ekonomi sendiri, dunia sendiri saja sangat mendukung gitu. Bergeraknya memang sudah searah ke arah digital. Jadi ya ini adalah sebuah kesempatan besar bagi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda untuk mengeksplor dunia digital dan memanfaatkan era pandemi ini untuk meningkatkan kapabilitas diri mereka sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dan jawaban dari Jojo tadi juga mengakhiri sesi round babak kedua kita. Dan ini adalah babak yang sangat menegangkan sekali ya, dan kita semua excited dan semuanya juga senang sekali melihat jawaban dari teman-teman sekalian. Tapi sebelum saya akan meminta para dewan juri panelis untuk masuk ke dalam breakout room untuk membahas siapa yang akan menjadi juara, Pak Bi tadi ada expected insight-nya dari jawaban terakhir dua adik-adik kita. Ya, luar biasa. Jadi apa namanya, dua perspektif yang berbeda, dan apa namanya, saya sangat apresiasi dan merupakan satu bukti ya, sebetulnya yang saya ekspektasi agak tersebut bahwa ya apa yang kita sedang lakukan ini, Critical Thinking Championship ini, sebagai satu contoh yang kalian sodorkan gitu, paling enggak ini ada ini juga gitu, ada semacam pesan sponsor sebenarnya dari India. Tapi kira-kira masuk nggak sih itu ke dalam frame berpikir kalian dalam menjawab pertanyaan saya itu tadi? Karena yang paling penting sebetulnya adalah dalam menghadapi era digital dan informasi, apalagi ke depan, we have to get the ability to absorb information wisely and responsibly dengan critical thinking sebetulnya. Baik, terima kasih Pak B. Kita akan mengundang seluruh dewan juri untuk masuk ke breakout room, dan adik-adik peserta final, Kak Yudi ucapkan selamat ya, dan luar biasa kalian sudah menyelesaikan round babak 1 dan babak kedua. Kalian akan stay di main room ini bersama kakak-kakak panitia yang lain dan mungkin akan melakukan sedikit games dan kalian boleh chit-chat, tapi kita akan para juri curhat ya, boleh ya. Baik ya. Tapi kita akan berdiskusi di dalam breakout room kurang lebih selama 15 menit untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang pada kesempatan kali ini. Siapapun pemenangnya, kalian sudah juara ya. Siapapun pemenangnya, kalian itu sudah juara. Dan lagi-lagi teman-teman tadi sudah menyampaikan, bukan nilai ya, tapi emang ini proses pembelajaran gitu ya. Jadi apapun itu proses pembelajaran yang kalian dapatkan melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Baik, Kak Yudi akan menyerahkan kepada MC untuk melanjutkan sesi kali ini, dan Kak Yudi tutup sesi babak 1 dan babak 2. Untuk itu silakan MC dan Kak Yudi mohon untuk kami di-invite ke dalam breakout room juri untuk berdiskusi lebih lanjut. Silakan Sevia dan Safira. Baik, terima kasih Kak Yudi. Boleh panitia untuk bantu ya untuk invite para panelis ke breakout room. Wah, tadi keren.